buku-buku bahasa Inggris luar negeri, 700-an buku, gue terjemahin jadi Indonesia, gue ringkasin, jadi 15 menit lu selesai baca. Compact banget berarti ya? Gampang banget kalau kita apa-apa nyalain orang. Gue miskin nih gara-gara emang ini elit global. Iya kan? Dikit-dikit nyalain Rockefeller, Rothschild. Wah ini gue miskin gara-gara Freemason nih. Orang mau sukses bisa bro. Dan banyak orang yang juga mau bantu, mau support. Masalahnya adalah semua udah di depan mata. Tetap aja kan mental kita bisa denial. Enggak, gue emang ditakdirnya begini, rezekinya cuma ada segini. Lu kalau masih miskin, jangan main Mobile Legend. Halo guys, sebelum lanjut gue cuma mau ucapin terima kasih udah klik video ini dan memberikan banyak sekali komentar positif di channel ini. Kita berharap Behind the Blocks bisa memberikan banyak sekali manfaat buat teman-teman. Tapi jujur, kita masih ngeliat teman-teman belum subscribe. Subscribe itu adalah hal gratis yang bisa kalian lakukan untuk mendorong pertumbuhan di channel ini. Kita berjanji, saya dan tim, kita akan lebih banyak memberikan konten-konten berkualitas ke depannya dan mengundang lebih banyak lagi pakar industri ke depannya. Jadi teman-teman, jika merasa mendapatkan banyak sekali manfaat dari channel ini, jangan lupa subscribe dan dukung kita. Terima kasih. Oke, Mas Pratama Aditya, welcome di podcast gue. Kita akan ngobrol banyak hal nih. Thank you Hans. Ya. Oke, mungkin sebelumnya nih teman-teman di sini pengen tahu nih, mungkin mayoritas penontonnya crypto finance. Pengen tahu siapa sih sebenarnya sosok Pratama Aditya ini? Gue kuliahnya filsafat teologi di Seminari Battle. Gue punya 8 bersaudara, adik ada 7. Papa mama pisah dari gue usia 3 tahun. Gue tinggal sama pihak mama. Papa gue dokter umum, mama gue tukang kue bolu tape. Begitu dong sih. Oh, simpel itu aja. Iya. Oke. Waktu itu pas masa kecil tuh kondisinya gimana? Boleh diceritain gak? Kondisinya, nah, gue lahir nggak miskin-miskin banget. Biasa aja berarti? Biasa aja, karena waktu itu kan papa mama masih nikahan. Papa kan juga dokter umum, jadi ya standar lah kehidupan anak dokter pada umumnya. Terus pas mereka pisah, gue tinggal sama kakek, papanya mama. Terus kakek meninggal, jatuh sakit kan, kena stroke, kena kanker paru-paru segala macem. Akhirnya ekonomi sulit banget. Sulit bangetnya itu artinya lu seminggu pasti berhadapan sama debt collector mungkin ya 3-4 orang. Kadang-kadang sehari bisa 2, pagi sore beda bang. Jadi kalau lo teman-teman dari crypto finance, ya saya adalah orang-orang crypto finance ya. Tapi lebih ke korban terlilit hutangnya gitu. Nah jadi kondisinya begitu. Ya gue harus bilang agak berat. Tapi nggak pernah tinggal di jalanan atau ngamen ngemis, nggak pernah sih. Semiskin-miskinnya paling ya makan berbagai jenis Indomie lah. Indomie kuah digoreng, pernah nyobain nggak? Belum. Itu enak bener. Enak. Iya. Indomie kuah lu goreng. Kenapa sih dieksplor begitu? Karena bener-bener itu pernah di masa ya beberapa tahun hampir setiap hari pasti Indomie udah. Oh setiap hari? Iya hampir setiap hari. Karena kalau nggak Indomie paling kalau kita kan ya nasi digoreng kan. Nah kadang-kadang bosen banget kan makan begitu terus. Lu kalau lu makan gitu seminggu maka agak bosen. Ya tapi lu kalau makan itu bertahun-tahun, apalagi anak kecil itu bosen bener. Bosen. Ya nah waktu itu pernah mama gue nemuin satu hack. Di hari-hari pasar swalayan di Roxy. Gue tahu. Nah dia tuh ada satu stand deket kasir. Itu tempat bahan makanan yang udah hampir expired. Harganya itu bisa diskonnya 70% mungkin. 70%. Jadi chicken nugget yang expirednya itu belum expired ya. Expired itu tapi misalnya tinggal bulan depan, tinggal 2 minggu lagi. Deket lah. Iya, kan biasa lu kalau misalnya beli chicken nugget gitu ya. Itu kan biasanya expired itu masih at least 2 tahun lagi gitu. 2 tahun lagi. Nah, barang-barang yang expired tinggal 2 minggu lagi tuh rasanya beda, Bro. Oh, I see. Gue nyobain rasa, tapi kan kita tutupin sama kecap kan semua manis-manis aja kan. Manis aja bener. Nah, cuman ya itu lumayan nolong variasi makanan. Nah nyokap gue lumayan ya susu. Ya kadang-kadang kalau susu walaupun belum expired, tapi ternyata bisa udah rusak. Rasanya beda ya? Bukan, itu kayak dituang tuh kayak ada, kayak bentuknya kayak udah semacam kayak ada padat-padatnya gitu loh. Ya. Nah jadi ya mungkin model-model begitu ya. Ya udah pastilah kagak seumur hidup gue kagak pernah punya kamar sendiri udah pasti. Tidur pasti kalau nggak sama nenek, sama mama, sama ade segala macem. Nah hidup gue tuh mulai
switching pas gue masuk lulus dari kuliah lah. Kuliah. Pas masuk dunia kerja. Oke. Itu mulai switching. Waktu itu kuliah uang sendiri apa gimana? Semester awal, bokap bayarin. Oke. Tapi dalam konteks ini gue kasih tau biaya kuliah gue tuh 1 semester 1,8 juta. Oke. Negeri ya dapatnya? Enggak. Filsafat teologi itu kayak iya. banget bro. Oke. Itu isinya orang-orang daerah. Gue kuliah bareng sama teman-teman dari Kupang, teman-teman dari NTT begitu. Nah terus mungkin semester 5, 6, 7, 8 gue udah bayar sendiri. Oke. Jadi sambil kuliah itu di semester akhir, kalau orang kan bikin skripsi tuh semester 8 biasanya. Semester 7 praktek, semester 8 skripsi. Gue skripsian dari semester 5. Semester 8 pas skripsian gue ke ASMK. Kan gue udah gak ngerjain skripsi. Gue ke ASMK, nih kayak gini nih. Gue beli gelas hitam nih. Terus gue bikinin logo Blog News. Nah gue kontak nih orang-orang kayak lu, bos muda kan, Bro Hans, mau gak gue bikinin kaos-kaos Blog News, gue bikinin gelas-gelas smoke nih, gue bisa bikinnya di ASMK. Ya gue gak kasih tau sih gue bikin di ASMK, cuman itu gue bilang gue bisa bikin lah. Jualin lah jasa. Ya begitu, jadi misalnya gue modalnya 18.000, ya udah gue jual ke lu 21 dah. Ya gue untung 3.000, tapi lu misalnya ordernya 100 biji, banyak. Ya gue dapet 300.000. Ya begitu tuh. Awal gue pas sambil skripsian sampai akhirnya lulus, penghasilan gue dari bisnis begitu 3,5 juta per bulan ya? Sama kayak gaji gue. Jadi gue sambil skripsian gue juga kerja lagi di kantor sekretariat gitu. Kayak nginput KTP lah, apalah gitu-gitu. Nah terus gue pikir, wih, gue kerja begini, jualan-jualan begini kan cuman online doang. Gue dulu jualan pakai Instagram. Nih gue tunjukin dulu ya. Masih ada Instagramnya? Nah Instagramnya itu, menurut gue ya, ini hasilin gue. Wah ini nolong gue banyak banget sih. Jadi kita tuh cuman pakai hashtag bro zaman itu bro. Gue kagak pakai. Nah ini lu lihat sendiri dah nih. Follower juga cuman berapa itu? 1.900 ya. Tapi ini gue kagak ngerti iklan. Gue nggak pernah iklanin. Gue nggak pernah nggak endorsement, kagak ngerti bro. Gue cuman modal tuh lihat quotes sama gambar kan. Udah. Tapi ininya tuh lumayan tuh. Gede ya. Iya. Ya ini benar-benar hasilin duit buat gue nih. Benar-benar ini yang komen-komen ini benar-benar beli. Oke. Ya nggak gede-gede banget, tapi dari sini gue dapetin nih, ini nih kaos polos. Ya ini paling banyak ya. Ya jaket bomber paling gede tuh jaket bomber nih. Ini di sini gue pernah dapet nih jaket bomber ini, gue dapet deal dari Papua. Nggak banyak, tapi buat gue waktu itu gue dapet dealnya tuh, dapet bersihnya bisa 7 juta 8 juta. Pertama kali gue sebulan dapet, 7 juta, itu gede banget bro buat gue bro. Iya. Maksudnya itu gue akhirnya bisa bayar. Ya kontrakan rumah kan. Yang paling berat tuh kontrakan rumah bro. Kalau makan sehari-hari Indomie apa, ya itu mah masih bisa. Lu bisa tahan dah. Nah masalah kontrakan rumah tuh harus bayar di depan muka setahun kan. Kontrakan rumah gue waktu itu nggak mahal-mahal juga. Cuman 12 juta setahun. Tapi 12 juta setahun juga berat bro. Berat deh. Nah jadi kondisi begitu. Nah pas switching ini berubah begini, pelan-pelan gue jualan ini. Terus gue jadi mulai jualan apapun bro. Dari jualan ini gue ngerasa kayak ya udah, gue jualan apapun. Nah ini gue kan biasa bantu kayak Blog News nih. Gue bikinin ini, terus gue jelasin dong, ini bagus nih buat marketing, karena kan kalau lu kasih jadi souvenir orang gitu-gitu kan, jadi bla bla bla. Terus dia percaya. Terus besoknya gue mulai pikir apa gue jual sesuatu yang digital ya. Gue bikin lah website. Lu kayak tahu WordPress gak? Tahu. Nah sejenis WordPress gitu gue belajar ada namanya PWA, Progressive Web App. Website yang bisa diinstal, bisa work offline, bisa push notif, tapi website. Nah udah gue jualan itu. Jual jasa website nih cara bikinnya. Ya gue jual, mulai dari situ. Ya, nah pertama kali hidup gue benar-benar drastis berubah tuh gara-gara PWA itu. Drastisnya gara-gara pas gue jual souvenir kan sebulan paling dapat 3 juta. Pernah yang dapat 7 juta, begitu-begitu doang kan. Ada capnya ya? Ya, gue jujur ya bro, ibarat kata kalau secara bahasa finansial gue gak ngerti. Gue ngerti cap, tapi maksud poin gue adalah waktu itu bro, otak gue cuma satu, pokoknya gue harus dapat seenggaknya UMR bro. Benar, untuk lu hidup lah ya. Iya, untuk gue bisa bayar kontrakan, air, listrik, gas segala macam udah. Nah terus pas gue jual website itu, awalnya gue bikin website itu kan, lu tahu kalau WordPress kan sebenarnya gratis bro. Bener. Tapi lu harus ngerti aja cara bikinnya, dan lu kan nggak harus ngerti coding kan. Bener. Ya udah gue bikin, ternyata bisa. Gue nggak bikin pakai WordPress, gue bikin pakai satu platform yang beda. Gue jualin. Cara gue jual gini, gue pikir udah lah, namanya promo ya, gue kasih gratis aja websitenya. Lu mau gak gue bikinin blognews.id, blognews.com gratis bro. Cuman bayar tahunan 1.500.000. Ya server kan emang maintenance sekitar situ. Gue mau ngumpulin dari maintenance-nya lah. Ibarat kata server sebenarnya gue modalnya misalnya 500.000. Gue jual 1,5 juta kan gue dapat 1 juta setahun. Kan dulu otak gue kalau gue punya 1.000 klien, kalau gue kan gitu banyak kan. Nah, gue coba. Gue jadi naik motor Honda Revo, gue waktu itu punya Honda Revo, gue muterin tuh ruko-ruko se Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, muter-muterin.
pakai bomber ijo. Modal gue cuman bomber ijo tuh, biar rapi kan. Buka helm, benerin rambut, masuk ruko satu-satu. Oh. Nawarin B2B berarti. B2, ya apapun deh kan. Door to door ya. Iya, karena kan kalau kayak gitu kan, karena gini, gue tahu kemampuan utama gue adalah kalau gue bisa ketemu langsung. Oke. Gue bisa meyakinkan gitu. Oh. Nah kalau gue cuman itu tuh susah. Susah. Gue bisa meyakinkan. Ya. Gue cobain. Gue mulai berpikir kayak ini kayaknya peluang baru nih. Karena ini kan jalan terus ya, souvenir bisa ya. Tapi kan lu order souvenir paling 2 tahun sekali kan bro. Bener ya. Gue perlu tambahan terus dong. Oke. Nah gue jual nih. Pas gue dateng dari 10 perusahaan bro. Ya. Ini perumpamaan ya. Ya. Gue gak datang 10 bro. Gue udah bisa datang ratusan bro. Oke. Setiap hari minimal gue pasti datengin berapa belas lah. Ya. Dan itu kan gue lakuin berbulan-bulan. Ya. Tapi ibarat kata dari 10 orang yang gue tawarin, yang tertarik, ini bukan mau ya, yang tertarik aja cuma 1. Oke. Dari yang tertarik 10 yang tertarik, yang akhirnya Deal. mau gue dealin gitu, paling cuma 1 bro. Oke. Jadi klien gue dari situ paling cuma berapa sih? Berapa belas lah gitu. Ya, dikit. Iya, terus gue pikir kayak gila ya, gue bikin gratis kenapa dikit banget ya? Aneh kan gratis gitu. Iya. Kenapa sih orang gak mau? Oke. Gue gak ngerti. Padahal asli bagus banget. Ya menurut gue ya membantu lah. Satu kali gue dapet dari kenalan nyokap. Oke. Ada satu klinik di Jakarta Barat. Ya. Klinik kecantikan. Dokternya baik, mau ngasih gue kesempatan kayak udah kamu punya produk apa sih? Ya udah gue jelasin PWA itu. Ya. Tapi gue gak kasih gratis akhirnya. Gue lupa ya waktu itu persisnya berapa, tapi kalau nggak salah gue casnya berapa sih, 3 juta, 5 juta. Lu tembak angka lah ya. Wah segitu aja Bret. Oke. Deg-degan ya kan, cobain dulu dah. Cobain. Tapi kan kita kalau ngomong jualan kan kesannya kayak kita yakin aja ya. Benar. Ih mau dia. Oke. Gue coba bikin. Tapi dia sebenarnya tujuan dia bukan itu. Tujuan dia adalah dia mau nanya, dia ngerasa gue tuh kayaknya lumayan punya knowledge. Udah dia tanya, ini klinik Om harus diapain? Udah gue kasih masuk. Cuman 1 bro. Gue gak pernah tutupin rahasianya. Ya. Gue bagi kemana-mana. Rahasianya cuma 1 yang gue waktu itu lakukan adalah Google My Business. Oh. Banyak banget klinik kecantikan, restoran apa segala macam itu gak manfaatin Google My Business. Oh pada zaman itu ya? Iya sampai detik ini bro. Oh sampai sini? Banyak banget. Masih ada? Bahkan banyak klinik kagak tahu Google My Business udah pernah diklaim atau belum gitu. Oke. Nah, jadi kayak misalnya nih kayak nih studio podcast. Iya. Ini kan ada Google My Business-nya. Ada. Nah itu kadang-kadang kalau lu nggak ngeklaim lu nggak bisa ngapa-ngapain. Benar. Nah setelah lu klaim, lu bisa benerin ratingnya, maksudnya lu bisa reply komen, lu bisa apa segala macam kan. Gue cuma manfaatin tuh karena gue ngeliat datanya kan. Ternyata di Google Trends gue lihat dari data paling tinggi pencarian tentang klinik kecantikan, query-nya adalah klinik kecantikan terdekat. Oke. Berarti kan logikanya kalau klinik kecantikan terdekat, satu dia udah hot, bener. udah pasti dia mau treatment. Benar. Dia bukan orang-orang yang dapat iklan dari sosmed. Dia bener-bener pengen treatment, dia nyari. Tujuannya udah jelas. Dan dia peduli cuma yang terdekat aja. Berarti dia bakal yang keluar apa itu? Udah pasti Google My Business-nya dong. Makanya itu yang gue bener, udah gitu doang. Oke. Omsetnya lumayan naik. Oke. Nah omset lumayan naik, dia rekomendasiin gue ke temennya yang di daerah-daerah jauh yang bukan kompetitor dia. Dia rekomendasiin. Nah mulai dari situ gue mulai jualin apps. Sambil konsultasi waktu itu masih gratis bro. Ya kan dia udah beli app gue kan. Ya kalau dia suruh Adit datang jam 5, gue datang jam 5. Adit datang jam 7, gue datang jam 7. Kagak ada bayaran. Udah gue muter-muter jual. Itu akhirnya appnya gue naikin harga dari 5 juta, 7 juta, 14 juta, sampai akhirnya 58 juta 600. 58 juta? 600. Oke. Itu gue bisa deal setiap bulan bro. Setiap bulan bisa 1 deal bro. Dari yang muter-muterin duit itu ya, kebeli rumah buat nyokap. Oke. Kebeli rumah gue sendiri, kebeli mobil. Ya pokoknya kebanyakan ya begitu-begitu. Oke. Karena mereka ya akhirnya gue juga nemu. Setelah mereka beli ini, mereka tuh ternyata kebanyakan berharap gue tuh bantuin mereka kasih solusi konsultasi. Akhirnya pada satu titik gue ngeliat ada orang klinik-klinik yang nggak butuh website. Dia udah punya website udah bagus bro. Udah bagus. Udah akhirnya gue mulai berani, gue cas aja konsultasi dah. Gue bantuin konsultasi. Terus tapi gue kan dulu masih kecil ya, gue bilang gini, pokoknya kalau omset kagak naik nggak usah bayar gue. Ya kan enak kan? Garantinya jelas. Iya udah pokoknya lu bayar gue kalau omset lu naik deh. Tapi gue kan harus tahu dong omsetnya naik apa enggak. Gue cek POS sistemnya bro. Gue minta data POS sistem. Jadi gue tahu omset bulan ini berapa, omset bulan ini. Ayo kita cek dari data. Jadi kita fair-fairan naik apa naik. Ntar kalau naik lu kagak bilang bagaimana? Gue pakai POS begitu. Ternyata works bro. Karena klinik itu beda sama skincare, sama-sama beauty. Tapi jualannya itu kalau klinik saingannya kan cuman ke radius sekitar situ doang bro. Ya kalau udah menang
maksudnya lu nggak mungkin saingan kalau lu di Gading Serpong, nggak mungkin lu saingan sama klinik Bekasi. Iya nggak mungkin. Tapi kalau skincare produk kan, lu saingan seluruh dunia langsung kan. Udah, gue coba jalanin itu. Jasa konsultasi gue juga nggak tahu berapa kan. Tapi masa gue kagak dibayar. Gue mulai cas, udah dah. Sebulan bayar saja 3,5 juta. Setiap minggu saya datang. Dulu rate gue awalnya segitu. Pelan-pelan nggak tahu dari mana ada aja yang kontak gue dari mulut ke mulut, kenalan mereka. Terus gue suka isi seminar bla bla. Nah udah dia kontak. Lama-lama gue pikir, wih sayang banget ya, gue waktu udah nggak ada. Duit waktu itu gue pemasukan sebulan rata-rata mungkin bisa dapat berapa, misalnya 30-40 gitu ya. Terbatas banget. Gue mulai naikin harganya. Untuk klien baru, kalau klien lama tetap. Klien baru gue naikin 7 juta. Terus gue kurangin frekuensinya. Naikin 7 juta, gue kurangin. Sebulan gue datang 2 kali. Oke, mereka mau naik sampai terakhir gue sebulan 72 juta, bro. Gokil. Nah, di situ akhirnya uangnya lumayan lebih kan. Nah, gimana pun kan gue kuliahnya di Seminari Battle kan. Nah, gue ngerasa kayak ini lebih duit buat apa? Jujur, gue bro, lu mau lihat gue di podcast manapun, pasti gue pakai Menzone ini, bro. Ini Menzone nih, bro. Brand lokal. Gue kagak di endorse juga, maksudnya ini punya Pak Hermanto Tano kok. Gue begini aja bro bajunya. Ya sebelum ada Menzone gue pakai Gomuda, brand lokal Bandung. Pokoknya yang ada turtleneck sebelumnya gue pakai Uniqlo. Pokoknya gue begini dong, bro. Emang suka modelnya begitu ya? Hiburan gue apa sih? Paling nonton Netflix. Nah, gue ngerasa gimana pun gue ngerasa kayak gue tuh karena lumayan pernah susah dulu. Gue inget banget, bro, waktu itu mama gue bawa gue untuk minta belas kasihan sekolah. Muter-muter berbagai sekolah, kan gue Kristen. Gue muter berbagai sekolah Kristen buat minta ini loh, belas kasihan keringanan uang pangkal, bro. Di sekolah itu, sekolah Kristen tuh uang pangkal kan lumayan kan, bisa 3 juta, 5 juta. Itu kagak ada duit segitu kan. Uang sekolah masih bisa ngutang, masih bisa nombokin berapa ratus ribu. Nah kalau uang pangkal, dan waktu itu kan gak ada sekolah gratis kayak sekarang. Kalaupun ada, jujur ngomong, nyokap gue tuh gak tegaan, bro. Gue Cina, terus gue Kristen. Gimana lu kalau masuk sekolah negeri, kalau ini udah dibully gitu ibarat kata kan. Takutnya gak ada teman, gitu lah. Nah nyokap gue udah bilang, nyokap gue tuh mau usahain dulu sebelum akhirnya masuk ke negeri. Udah deh, lu usahain dulu. Bawa ke sekolah-sekolah. Kagak ada, bro. Yang kayak ya udah deh, nggak ada. Gue muter kayaknya ada berapa puluh sekolah di Jakarta Barat dekat rumah ya. Kagak ada yang mau, maksudnya kasih belas kasihan aja gitu. Nyokap gue udah bilang, nih gue cuma jualan kue, maksud gue gimana? Kagak ada yang mau. Cuman ada satu-satunya, itu pun namanya Bu Santi. Sekolah kecil banget. Akhirnya dia bantu, pakai duit dia sendiri, bro. Itu kepala sekolahnya pakai duit dia. Dia tombokin. Ya, dia tombokin dulu. Dia bilang gini, saya nggak bisa kasih gratis, tapi uang pangkal kamu bisa cicil. Udah nyokap gue nyicilin tuh. Nah disitu gue mikir kayak, kagak adil banget ya. Maksudnya, masa cuma mau belajar aja harus kaya gitu. Ya akhirnya disitulah gue mulai uang berlebihnya gue pakai buat bikin sekolah. Nah gue sekarang ada sekolah di Jakarta Barat, Tanjung Duren. Itu sekolah TK gratis. Nah teman-teman kalau di sini punya anak, punya keponakan, punya sepupu, punya adik, punya siapapun lah yang masih kecil yang TK dan tinggalnya di Tanjung Duren, Jakarta Barat, itu sekolah TK gratis. Kita nggak ada uang pangkal, nggak ada uang regis, nggak ada uang buku, nggak ada uang seragam, nggak ada uang sekolah, nggak ada uang apapun. Setiap hari dapat makan. Emang kita nggak ada kerja sama MBG sih. Ini makanan dari dana kita sendiri aja. Makanannya hal-hal simpel kayak pisang, rebus gitu-gitu. Tapi setiap hari dapat makan, lu dapat seragam, lu dapat buku, lu dapat semua. Pokoknya itu bagus. Guru-gurunya pun gua ibarat kata guru-guru yang gajinya di atas UMR, bro. Jadi gua benar-benar yang kualitasnya lu usahain terbaik lah ya. Iya. Tapi menarik nih, bro. Dari tadi kan lu cerita progres lu kan. Tapi kan untuk sampai ke level lu sekarang konsultan tuh lu butuh belajar kan. Even pas lu proses waktu perjalanan lu butuh belajar kan. Ilmu-ilmu tuh lu dapat dari mana? Nah, pertanyaan bagus. Nih, bro. Gue tunjukin langsung ya. Dulu belum ada ini. Dulu gue cara belajarnya pakai Google YouTube. Google YouTube dong. Ya. Kalau lu tanya gue, lu pernah gak misalnya ikut seminar? Kayak gitu-gitu. Bro, satu-satunya seminar yang gue benar-benar dengan sadar gue bayar dan gue ikutin, yang gue inget sampai detik ini adalah Indonesia Digital Marketing Conference 2019, bro. Satu-satunya tuh? Iya, gue inget banget karena itu satu-satunya, bro. Istri gue ikut, gue ajakin ipar gue, itu cuma 200 ribu apa 150 ribu gitu. Di situ otak gue kebuka, bro. Gue inget waktu itu Kodin Santoso lah, siapa-siapa gitu ngajar, gue kayak, wah gila ya. Dixieland, Diki Sukmawa bilang kita harus punya Pink Ocean gini. Itu pikiran gue kebuka di otak gitu, langsung gue tahu gue harus unik. Makanya pas gue harus unik sebagai konsultan, umumnya orang konsultan marketing kan nanganin semua.
Gue waktu itu 5 tahun bro, 6 tahun fokus hanya jadi konsultan marketing khusus klinik kecantikan. Di industri yang lu udah tahu ya? Iya, gue cuma fokus itu dong. Oke. Yang kedua, orang pakai konsultan marketing pakai segala macam gaya. Yeah. Apalah digital ads apa. Enggak, gue fokus hanya guerrilla marketing. Oke. Segala teknik yang low budget tapi high impact. Yeah. Nah, gue cara belajar gue pakai ini bro. Oke. Ini gue bikin. Oke. Jadi ini ringkasan buku. Ini linknya bisa diakses di link.id, link.id, garis miring guerrilla, GUERRILLA. Ini per Maret aja yang akses link ID itu, gue cek kan di link ID statistiknya 122.000 orang bro. 122.000 orang. 122.000 orang yang akses nih. Gue kasih lihat ya. Berarti ini salah satu kayak lu bikin komunitas baca buku ya. Iya. Tapi ini kenapa yang akses banyak? Karena itu gratis. Gue ini kagak bayar bro. Oke. Kagak ada bayarannya. Jadi nih. Ini lu lihat ya. Nih. Iya. Yang views 122.823. Yang ngedownload 78.843. Ini bulan Maret doang. Nah, ini gue bagi gratis. Jadi buku-buku bahasa Inggris luar negeri 700-an buku. Yang bestseller, yang Pulitzer Prize, yang penulisnya menang hadiah Nobel, gue terjemahin jadi Indonesia. Gue ringkasin. Jadi 15 menit lu selesai baca. Compact banget berarti ya? Iya. Lu kan mungkin nggak punya, lu mungkin mau belajar tentang, gue udah buku semua tentang blockchain bestseller, semua tentang blockchain digital, gue udah ada bro. Masalahnya kan orang nggak punya waktu, dan kalaupun punya waktu, lu ngerti gak bahasa Inggris? Ya lu mungkin ngerti. Kebanyakan orang mau belajar ngerti gak bahasa Inggris? Belum tentu. Gue emang di luar negeri ada bro namanya Blinkist sama Hathaway. Maksudnya itu bayarnya berapa? Setengah juta sebulan bro. Ini gue gratis, lu download. Kagak ada apa? Memang nih kalau link ID kan harus lu kayak apa? Masukin nama sama nomor telepon, data diri. Gue selalu ngajarin, udah lu isi aja Yanto. Yanto, nomornya 012345. Udah lu download, lu pelajarin. Nah dari dulu bro, gue belajarnya pakai ginian. Maksudnya ilmu-ilmu gratis. Dan ilmu gratis itu masih works bro, asalkan memang tahu mana ilmu yang cocok buat lu. Nah buat gue pribadi yang gue kurasi ya itu di link.id garis miring guerrilla, download gratis, apapun dapat. Tapi kenapa lu akhirnya bikin bagian buku gratis ini? Tujuan lu apa? Mau jadi orang gila aja gitu. Gitu. Gue mau tahu kalau gue ngelakuin ini ada impactnya kagak sih? Karena secara teoritis, gue pikir harusnya kalau mau majuin Indonesia atau majuin kemanusiaan segala macam, atau gini dah, paling simpel deh gini ya. Gue kan dulu yang tadi gue bilang, gue dibawa sama mama gue minta belas kasihan, itu aja susah banget. Gue cuma ngerasa kenapa sih orang cuman mau orang yang mau belajar ya. Kalau orang yang benar-benar nggak mau belajar, mah ya udah dah. Tapi kalau lu orang mau belajar, cuma gara-gara lu susah, masa lu nggak punya kesempatan? Padahal ini sesuatu yang aksesnya lu bisa dapetin. Ya udah, gue pikir jadi di hal yang gue mungkin lakuin, gue lakuin. Seenggaknya gue mau buktiin bahwa kemiskinan di Indonesia tuh tidak struktural. Gue mau buktiin bahwa Indonesia tuh tidak miskin secara struktural. Dalam artian pemerintah kita tuh kagak mau sengaja bikin kita miskin. Gue ngerti bro, maksudnya Indonesia Timur tertinggal. Gue ngerti. Ini Indonesia Timur apakah struktural? Secara struktur, infrastruktur dan kualitas pendidikan dan segala macam juga gue lihat pemerintah kita berusaha lah. Gue benar-benar jujur ngomong ya, kalau cinta itu di sini, benci itu di bawah ya, gue kayaknya hampir merepet ke bawah meja nih sama Anies Baswedan nih. Jujur ngomong. Tapi bro, yang Anies Baswedan lakuin di Indonesia mengajar, yaitu meratain pendidikan. Dia ngirimin, maksud gue nggak setuju sama banyak gestur-gestur politiknya ya. Tapi yang dia lakuin waktu dia jadi menteri pendidikan, itu benar-benar emang menurut gue emang tujuannya bagus banget bro, untuk mencerdaskan. Masalahnya itu kan banyak banget gapnya kan. Nah maksud gue gampang banget kalau kita apa-apa nyalain orang. Ya gue miskin ya gara-gara emang ini elit global. Iya kan? Dikit-dikit nyalain Rockefeller, Rothschild. Wah ini gue miskin gara-gara Freemason nih. Oh gue miskin gara-gara maksud gue enggak, gue mau buktiin sebenarnya aksesnya ada. Nah ini buktinya, lu bisa belajar kok, lu bisa maju kok. Gue ngerti kalau lu yang dari Papua gitu ya, yang dari pedalaman itu, iya gue tahu bro, itu sulit. Makanya gue bikin sekolah beasiswa apa segala macam. Makanya yang gue rekomendasiin Sender. Ya kan? Nah Sender itu, nah nih unik loh. Lu tau Sender kan? Kenapa gue rekomendasiin dia? Lu tau gak? Dia setiap bulan bro, dia keluarin puluhan juta bro, buat support beasiswa yang gue lempar-lemparin. Dia bahkan kagak punya mobil bro. Lu bayangin, influencer kripto biasanya pamer apa?
Mobil flexing. Mobil. Dia gue bilang, lu nggak beli? Nggak butuh. Dia kemana-mana naik Grab. Yeah. Tapi puluhan juta dia transfer, bro. Gue kalau ngomong, gue nggak ngomong bohong, bro. Nih, nih lu lihat langsung ya. Nih, lu lihat nih. Nih. Iya. Nih. Ini satu nih. Buat nih lu lihat nih. Ini yayasan apa yang dia transfer tuh? Yayasan Pendidikan PUK Tomang. 10 juta. Ini baru ini. Nih lihat nih. Nih gue nih lu liatin chat gue pribadi, bro. Oh iya. Gue aja nggak siapin ini, lihat tuh. Nih, ini yayasan apa lagi nih? 10 juta. Dia transfer puluhan, dia bahkan kagak punya mobil, bro. Iya. Nah, orang-orang kayak gini banyak. Orang-orang dia cuma lulusan SMA, bro. Iya. Dia nggak kuliah, lulusan SMA, lewat belajar crypto finance. Mungkin salah satunya belajar dari Block News. Gue nggak tahu baca-baca berita dari Block News, ya kan? Bisa. Asal orang tahu informasi yang tepat, orang mau sukses bisa, bro. Dan banyak orang yang juga mau bantu, mau support. Masalahnya adalah ya semua udah di depan mata. Tetap aja kan mental kita bisa denial. Enggak, gue emang ya ditakdirnya begini, rezekinya cuma ada segini. Nah begitulah. Berarti manusia tuh ada dua jenis ya. Either dia mau belajar atau dia memang udah kekeh untuk gak mau belajar gitu. Menurut gue manusia ada 4 jenis. Yang pertama itu, ini pakai yang gue selalu bawa, Carlo Cipolla. Dari bukunya Basic Laws of Human Stupidity. Dia ngebagi manusia 4 jenis dan gue sangat setuju. Dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang yang tadi lu bilang. Manusia yang bijak, ini jenis pertama, yang paling langka. Manusia yang bisa ngebantu orang lain sambil ngebantu dirinya sendiri. Ini sebenarnya F15 Library gue awalnya bikin buat diri gue sendiri. Gue jujur ngomong, Inggris gue kagak pinter-pinter amat, bro. Cuman gue kalau mau belajar gimana? Gue pakai AI, gue minta karyawan gue buat coba nih pakai Claude AI. Gue ambil yang subscribe premium. Dia kan juga ada kuota limitnya kan? Ada per minggunya. Iya kan? Udah per minggu bisa bikin berapa buku? Cuma 5 misalnya atau 10. Udah bikin. Kita kumpulin atau seminggu berapa gue lupa dah. Bikin, kumpulin. Gue minta yang desain grafis apa buat bikinin apa segala macem. Gue awalnya buat baca gue sendiri. Terus gue pikir, kalau buat gue sendiri kayak tolol banget ya. Maksudnya udah punya segini banyak gitu. Kayak kenapa gak dibagiin? Gue coba bagiin lewat mana? Lewat podcast, bro. Itu 122.000 orang yang baca ringkasan buku itu, yang download itu gue bagiin lewat podcast begini. Oh, pas podcast lu ngomong. Iya, langsung gue kayak gini doang tadi. Di Suara Berkelas, di Vognomics, di Pip Talks, dimanapun gue ada podcast pasti gue bagiin. Nah, terus itu menurut gue berusaha pengen jadi orang yang bisa ngebantu orang lain sambil nguntungin diri gue sendiri. Udah jelas itu mah. Yang kedua, orang yang kita sebut helpless. Orang helpless itu gue zaman dulu. Helpless itu kena poor hero syndrome. Artinya dia itu ngerasa ya, kalau buat nolongin orang dia tuh harus berkorban, bro. Tipikal orang yang kalau gue mau bantu orang lain, gue harus berkorban, gue harus rugi. Jadi kalau lu mau sekolahin adik lu atau lu yang harus hidupnya berat, menderita, pokoknya lu yang harus rugi buat nolongin orang. Ini kayak sandwich lah ya kita bilangnya. Mungkin ya. Ya itu kalau sandwich kan mau nggak mau ya posisi begitu ya. Tapi pokoknya lu harus rugi. At least rugi mental ya kan. Nah yang ketiga ini adalah bandit. Bandit ini kalau lu mau untung lu harus rugiin orang. Dia cara berpikirnya adalah, nih bandit ini pintar bikin quotes, bro. Dia bilang gini, kalau lu lagi negosiasi, lu nggak ketemu siapa yang rugi, itu pasti lu yang rugi, kata dia gitu. Nah, logikanya kan harusnya nggak gitu kan? Ya bisa nggak negosiasi win-win? Ya kenapa enggak kan? Bisa. Tapi di otak mereka gitu. Kalau kita lagi negosiasi, lu lihat siapa di antara pihak yang ini, mana yang rugi? Kalau nggak ada yang rugi, berarti lu yang rugi. Lu yang lagi dibego-begoin gitu. Nah, bandit itu pola pikir begitu. Pokoknya kalau lu mau untung lu harus rugiin orang. Terakhir si goblok. Nah, si goblok ini adalah orang yang dia ngerugiin diri dia sendiri, dia rugiin orang lain. Nah ini, gue juga bingung kenapa ada orang jenis begini. Tapi jujur ngomong, menurut gue kebanyakan orang tuh jenis yang ini. Di Indonesia? Di seluruh dunia mungkin. Di Indonesia banyak, di seluruh dunia banyak juga. Tapi itu, dia ngerugiin diri sendiri sambil ngerugiin orang lain. Contohnya, dia ngerugiin diri sendiri dengan, nih, ini gue tahu banyak orang sebel, bro. Cuman gue ngomong aja, lu kalau masih miskin, jangan main Mobile Legends. Gue sih ngomong belak-belakan. Waduh, komentarnya sadis-sadis, bro. Mereka pada bilang gini, emang orang miskin gak boleh bahagia? Maksud gue gini, kalau lu miskin ya, lu masih punya waktu buat main Mobile Legends, lu tutup Mobile Legends lu ya. Lu tutup game-game goblok-goblok gitu. Lu apain kek, lu jual botol minum kek, lu
pinggir jalan, lu cari apa kek, lu usahain uang yang lebih banyak buat seenggaknya supaya anak lu benar-benar minum susu yang bagus gitu. Jangan lu cuman kasih kental manis. Jadi anak lu minum kental manis supaya lu punya waktu buat main Mobile Legend. Coba lu pikir gitu. Lu rugiin diri lu sendiri sama Mobile Legend lu. Gue bukannya pembenci Mobile Legend. Mobile Legend itu kan game nomor 1 top grossing sales. Kenapa gue sebut terus Mobile Legend? Maksud gue adalah lu main saat nurani lu udah enak ya. Buat keluarga gue udah makannya udah pas. Ya kan? Anak gue kagak setiap hari minum kental manis gara-gara gue miskin gitu. Kalau anak lu masih minum kental manis gara-gara lu miskin. Kental manis itu boleh diminum kalau lu lagi sesekali gitu kan ya kan. Makan es campur lu tuh. Tapi kalau untuk memenuhi sumber kalsium anak lu setiap hari lu kasihin dia kental manis, itu kan gila. Gimana sih gitu loh. Itu gula sih soalnya. Ya maksudnya gak masuk akal kan. Tapi di otak orang-orang tuh adalah nggak apa-apa. Ya lu mah orang kaya enak lu. Lu muka privilege. Ya lu nggak tahu hidup gua. Lu taunya cuman ngomong. Maksud gua gini, lu lakukan ini emang buat gua. Emang kalau lu berhenti Mobile Legend, emang untungnya gua apaan? Gak ada. Iya. Udah lah. Lu berhentiin Mobile Legend lu, game-game apapun yang lu punya itu ya. Lu main nanti setelah lu udah lakuin yang terbaik, ya udah maksimal. Lu udah hampir gila lu main Mobile Legend supaya lu hilangin stres dikit, enggak apa-apa dah. Maksud gua, waktu hidup lu masih banyak. Waktu lu masih bisa buka TikTok, liatin cewek-cewek seksi gitu ya, cewek-cewek seksi joget-joget pakai daster. Lu masih bisa liatin TikTok 3 jam. 2 jam. Gila. 2 jam 3 jamnya lu masih bisa pakai buat apa sih? Lu apa enggak bisa lu belajar apa kek, lu cari belajar Clipper lah, kalau sekarang Clipper ya. Apapun deh bro, lu mau belajar edit pakai apa, CapCut kek, lu mau apa. Soalnya gue kenapa gemes ngomong gini, bro. Di saat lu lagi ngeluhin kehidupan ya, misalnya lu kerja apa, supir pribadi. Di saat lu lagi ngeluhin kehidupan itu susah banget ya. Ada supir-supir yang majuin hidupnya dengan cara, lu tau kan supir banyak nunggu bro. Banyak. Dia nunggu ngapain? Ada supir-supir yang sambil nunggu dia baca buku bro. Kalau dia gak punya duit buat baca buku, seenggaknya dia baca Quran dah. Dia majuin keimanan dia. Lu punya waktu banyak, Quran lu gak baca. Lu agama apa sih sebenarnya? Maksudnya kalau babi anti banget lu. Kalau misalnya lu Kristen, seakan-akan wah hari Minggu harus gereja. Iya. Lu kalau ada waktu kosong, lu mau Kristen, mau Islam, mau apa, lu kan bukan ateis kan. Kalau lu bukan ateis, lu kalau gak punya duit buat baca, lu masa gak punya kitab suci buat lu baca? Gue yakin bro, kalau lu ngurangin main game sama TikTokan 2 jam sehari, lu ganti baca apapun ya, otak tuh pasti maju bro. Nggak mungkin. Maksud gue tuh mau buktiin, terutama buat orang di kota besar nih. Kan yang nonton podcast ini kan bukan anak yang lagi di Afrika sama di Papua. Ini gue ngomong sama lu nih yang lagi di kota besar. Kan maksudnya lu pasti masih punya waktu kosong, lu pakai buat isi otak gitu. Apapun caranya, lu mau baca, lu mau apa. Kenapa gue sangat saranin lu mau nonton podcast, mau apapun itu kan gratis bro. Gue kasih gratis apa sih? Emang kita mau nguntungin lu dari mana? Gue cuma mau ngasih tahu bahwa yang kesian itu bukan elunya, anak-anak lu, adek lu di rumah, nyokap lu yang udah tua, yang sakit-sakitan, yang kagak bisa belanja obat, yang dikit-dikit lu cuma ngasih panadol. Iya panadol. Lah kalau dia sakit giginya itu perlu dicabut, bukan dikasih panadol terus sampai mati lu mau kasih dia panadol. Tahu kan lu gigi gram muncul. Iya maksud gue, lu gimana sih caranya deh? Ya begitu bro. 4 jenis orang menurut gue. Tapi kan dengan cara lu kasih literasi membaca gratis, berarti lu mendorong supaya orang-orang tuh membaca. Tapi kita tahu sendiri kan, Indonesia salah satu negara yang tidak suka membaca sebenarnya. Jadi artinya adalah menurut lu nih, apakah kita bisa ke arah sana? Nih, kenapa orang gak suka baca? Karena lu sekali belajar baca, dikasih bacanya buku pelajaran sekolah yang setebel ini. Ya bro, maksudnya gimana bisa? Gue juga kagak suka bro. Maksud gue kalau lu mau ajarin orang baca, satu, lu jangan dorong, lu tarik. Apa bedanya tuh orang lu dorong, lu tarik? Lu dorong itu artinya lu paksa. Lu harus baca. Ya, lu mana bisa ngatur orang harus. Bener. Lu tarik dengan cara apa? Bikin sesuatu yang menarik. Apa tuh yang menarik? Menarik itu, ya bikin dong bukunya buku bagus, ringkas, 15 menit lu selesai baca. Masa sih lu gak tertarik baca? Misalnya. Nah, lu tau gak? Yang kedua, jalur gua kedua. Makanya kenapa gua rela-relain. Gue tinggal di Cikarang bro. Ini Gading Serpong bro. Lu tahu berapa jauh yang gua tempuh ke sini bro? Kenapa gua relain? Karena gini. Gua ini hipotesis gue ya. Dugaan gue, orang kalau udah mulai belajar investasi, mau kripto, mau saham, mau emas, apapun gue kagak peduli. Kalau dia udah masukin duit, mau 100.000, mau 50.000, mau 200.000, mau 1 juta, mau sekecil apapun, kalau dia udah mulai investasi, biasanya setelah itu dia mulai suka baca berita, baca
Iya gak? Iya. Gue juga bingung kenapa. Oke. Kayaknya gara-gara, ini hipotesis gue ya. Iya. Kan duit itu udah masuk nih. Iya. Apalagi kalau bear market gitu ya. Dia kayak, oh nanti duit gue hilang nih, gue harus ngerti nih, gue harus ke pasar. Itu bro, gue ngeliat somehow gue nggak pernah ketemu orang yang invest duit tapi nggak suka baca bro. Oke. Belum pernah ketemu gue. Oke. Nggak tahu, gue nggak ngerti kenapa kalau orang invest, walaupun tadinya dia anaknya males, bandel, brutal, gamers apapun, dia pasti tiba-tiba sempetin baca berita lah, baca artikel, baca update keilmuan, baca apa. Nah itu gue bilang, gue gila ya. Ini ada some power. Kalau lu udah taruh duit masuk, lu udah terjebak masuk duit lu, lu tiba-tiba lu kayak ngerasa harus baca. Nah di situ lah gue ngerasa gue sangat ngedukung apapun bentuk pembelajaran investasi yang legal ya, bukan yang bodong. Kayaknya orang kalau masuk dari celah ini, gue lebih gampang masukin bacaan. Lebih gampang disuapinnya ya. Iya, nggak tahu, gue nggak ngerti kenapa. Tapi yang pasti mereka jadi suka baca. Nah tapi gue harus kasih yang menarik. Yang menarik apa itu? Ringkasan bukunya harus bagus. Gue sampai karena di beberapa tempat, di sini enggak ya. Di sini gue takut dikerjain orang bro. Waktu itu gue hampir dikerjain orang soalnya dia bercanda sih. Cuman gue waktu itu kasih begini. Kalau lu baca ringkasan gratis ini, terus lu ngerasa ini nggak bagus, lu ngerasa ini buang-buang waktu lu 15 menit lu. Lu kontak gue, klaim ke gue kasih lu 50.000 enggak. Nah tapi teman gue bilang, bro jangan bro. Ada aja orang oportunis ya kan. Tiba-tiba ada 1.000 orang. Gila ya kan. Udah kagak ada untungnya bayar dong. Cuma maksud gue jamin bro, ini benar-benar bagus bro. Beneran bro. Ini benar-benar bagus. Gue baca ini setiap hari bro. Gue pribadi baca ini setiap hari satu bro. Nih gue catat semua yang gue baca bro. Sama tanggal-tanggal lu bisa lihat kan ini. Iya. Setiap tanggal bro. Masih ongoing ya sekarang ya. Sampai detik ini bro. Nih gue punya namanya habit journal. Gue catetin buku apa yang gue baca, halaman berapa, sama ringkasan apa yang gue baca nih. Nih. Ini gue masih baca bro. Ya kalau ini baca, ya ini baca ini. Nah, maksud gue bukan orang pintar, tapi gue berusaha banget walk the talk bro. Gue suruh apa, pasti gue ngelakuin itu. Karena gue ngerasanya itu bagus. Gue ngerti ada orang bilang, ini survivorship bias nih. Dia berpikir kalau dia bisa berarti semua orang lain bisa. Ya gue gak peduli bro. Pokoknya kalau gue bisa, ya siapa tahu lu bisa. Ya kenapa lu harus pikirnya kalau dia gak bisa berarti gue juga gak bisa. Ya kan, orang suka mikir gitu. Tuh orang miskin itu gak bisa, orang miskin itu miskin. Itu kalau tetangga gue miskin berarti gue emang harus miskin. Mental block ya. Itu sama aja bias juga gak sih? Maksud gue kalau mau bias, kenapa gak bias yang positif ya? Ya misalnya lu mau maju, ya lu cara lu bukan baca, lu caranya apa? Nah gue tanya, lu kagak baca, podcast berkualitas lu kagak nonton, nontonnya podcast gosip, iya kan? Abis itu cuma ngikutin berita. Aduh, misalnya gue tanya, lu apa yang lu tahu tentang Selat Hormuz? Dia nggak tahu Selat Hormuz tuh apa. Oke, lu tahu gak Iran Israel berperang? Ya emang Yahudi anjing. Taunya gitu doang. Ya gue ngerti. Maksud gue, lu ngerti gak ini perangnya tuh apa, tentang apa dan segala. Dia nggak tahu. Pokoknya hatinya cuma penuh emosi. Apa? Jadi dia nyalain pemerintah salah, orang tua dia salah, saudara dia salah, keluarga besar dia salah, teman dia salah, cewek dia salah, anak dia salah. Pokoknya semua orang di dunia ini salah. Nah, ketemu orang kayak begini, itu yang gue bilang udah bohwat. Bohwat tuh artinya udah nggak ada obat ya. Udah nggak bisa ditolong. Ya udah deh. Kalau udah ketemu orang begini udah, ya udah terserah lu deh. Lu mau ngapain ya terserah lu deh. Suka lu deh. Ini menarik banget bang. Jika video ini ditonton oleh teman-teman yang sebenarnya dia pengen maju, cuman lingkungannya selalu bikin dia ketarik lagi nih bro. Lu ada saran gak buat mereka? Gimana ya? Dulu gue suka nyaranin gini bro. Dulu gue suka saranin, kalau kamu terjebak di lingkungan yang buruk, ya keluar dari lingkungan itu. Dulu. Tapi sampai satu titik akhirnya gue ngeliat satu fakta yang tajam buat mata gue tuh. Terlalu perih, bikin mata gue perih gitu. Kebanyakan orang yang bilang, lingkungan gue toksik, itulah penyebab toksiknya sebenarnya bro. Maksud gue, dia gak ngerasa dirinya toksik. Itulah kenapa dia toksik terus. Semua orang tuh toksik bro. Sampai satu titik dia nyadar, gue kayak toksik dah. Gue mau berubah nih. Gue toksik bro, lu toksik bro. Semua toksik. Tapi maksud gue, sampai satu titik kita nyadar, kayak gue cacat deh. Maksud gue, kok gue kayak begini sih? Kok gue perlakuin orang kayak begini ya? Kayak gak bener dah. Maksud gue, selama kita masih nyalain lingkungan kita ya, kenapa ya ini lingkungan gue kurang membuat gue suportif. Lingkungan apa sih yang membuat lu suportif? Nih, lingkungan lu misal gini, isinya orang miskin semua.
Terus orang miskin ini ngasih ide, ngasih saran. Kita harus maju, kita harus semangat walaupun kita miskin. Kita ngomong apa? Alah lu orang miskin banyak bacot. Miskin aja bacot lu. Ya lu naik mobil apa lu? Bacot miskin. Oke. Ya miskin bacot katanya. Oke. Pemerintah ngomong nih. Rakyatku, kamu harus maju. Negara gitu, alah bacot, koruptor bacot. Koruptor bacot, lu mah enak lu korup bacot lu. Oke, koruptor bacot, pemerintah bacot. Orang tua lu ngomong nih. Nah, papa tuh cuman pengen kamu maju. Alah, lu lahirin gua kondisi begini. Anak orang lain sekolah bagus. Lu kenapa sekolahin gua tempat jelek begini? Hah? Lu salah orang tua. Akhirnya ada orang sukses, bro. Orang kaya raya ngajarin. Gue kaya, gue sukses. Gue gak kayak orang tua lu, gue gak kayak pemerintah lu, gue gak kayak teman-teman lu yang miskin. Gue ajarin lu cara sukses. Anjay, lu mah privilege lu. Privilege goblok. Lu mah privilege lu. Lu emang anak orang kaya, lu mau udah enak lu. Terus siapa yang bisa ngasih tahu lu? Orang kaya kagak bisa, orang miskin kagak bisa, orang gila. Nah, dia nonton TikTok yang orang gila tuh. Orang gila kalau ngomong kan suka bener. Terus dia bilang, bener nih. Ya, orang gila ngomong aja juga lu kagak berubah. Maksud gue, gak ada bro akhirnya yang bisa ngebenerin diri kalau bukan kita introspeksi. Jadi sampai mati jangan pernah nyalin lingkungan toksik, karena kagak ada lingkungan yang bakalan sesuai ideal di bayangan kita. Gak bakalan ada lingkungan suportif tuh menurut gua. Kalau gak kita yang usahain. Kita aja usahain. Gua ngerti dalam titik tertentu ada lingkungan yang toksik banget bro. Udah sampai lethal lah, mematikan. Contohnya lingkungan yang tiap kali lu ketemu dia pasti yang diomongin gosip tentang orang, gosip tentang artis, gosip tentang lu bakal enjoy, tapi percaya deh, kalau lu lagi ngegosip sama dia, percaya aja, one day lu yang digosipin sama dia. Orang yang gosip sama lu, one day dia pasti gosipin lu, udah pasti. Nah, lingkungan kayak begitu, lu taruh diri lu di kematian. Tapi maksud gua, nggak gampang juga buat orang model begini untuk cari lingkungan yang suportif, karena gini, logikanya, lingkungan suportif ngapain nerima lu? Takutnya jadi toksik. Maksudnya. Misalnya gini, gue mau maju, ada gak orang kaya yang mau temenan sama gue mau belajar kok. Nggak ada. Nggak ada. Kalau cara mentalnya gitu. Kenapa nggak gini? Mungkin orang kaya gak mau temenan sama gue. Tapi emang lu gak bisa temenan sama buku? Emang lu gak bisa temenan sama podcast? Emang lu harus butuh orang buat nyuruh lu baca gitu? Manja banget maksud gue. Ya iyalah, ya lu kalau kagak punya temen, ya lu temenan aja sama buku. Temenan aja sama aplikasi Duolingo, lo belajar bahasa Inggris biar pinterin dikit kek. Lu temenan nama apa kek, link ID yang tadi gue share. Lu temenan nama podcast kek. Lu biarin lu introvert. Maksudnya dalam artian lu cuman ngendon di rumah. Yang lain Sabtu Minggu pada ngapain pada lu lihat deh bro. Lu lihat deh. Mungkin hari ini lu dibilang cupu. Waktu yang lain pada asik-asikan, kan jalan-jalan ngeklub, atau ya kalau nggak punya duit ngeklub, ya mereka paling nongkrong di emperan buat ngopi-ngopi. Lu bilang udah deh lu nggak bisa join, lu pakai alasan. Lu kan pinter bikin alasan kan, lu bikin aja alasan apa kayak mak lu sakit, kayak nenek yang meninggal bangkit lagi, meninggal lagi apa dah. Lu bikin alasan supaya lu nggak ikut gitu. Nah pas lu nggak ikut di rumah, nah lu mulai baca. Iya lu ngapain deh gitu, kalau nggak baca lu nonton podcast kayak lu lakuin segala macam yang membangun gitu. Lu kalau nggak lu baca apapun, maksud gue itu udah pasti bro. Hidupnya pelan-pelan berubah bro. Pelan-pelan. Tapi gue suka saranin, kalau lu lagi pengen maju, musuhnya perubahan, musuhnya konsistensi, itu adalah motivasi yang gila-gilaan bro. Motivasi yang gila-gila. Iya. Lucunya orang kalau mau berubah nontonnya konten motivasi. Nah gue bilang jangan. Saran gue jangan. Karena orang kalau termotivasi nih, tiba-tiba nih teman-teman crypto finance ini termotivasi. Wah gara-gara nonton blog nih gue termotivasi. Berapi-api ya. Nah abis itu lu ngapain nih? Nah nanti lu ngelakuin hal-hal bodoh. Seperti apa? Tiba-tiba lu baca yang tadi baca ringkasan buku, sehari lu baca 10. Lu ngabisin waktu 2 jam ngebenamin kepala lu di bacaan. Lu baca buku-buku sulit. Lu lagi termotivasi. Iya, lu lagi termotivasi. Emosional lu iya. Berapa lama lu bisa begitu? Seminggu, 2 minggu. Ini gak usah jauh-jauh dah. Ini kan bulan Maret, akhir April awal nih. 1 April. Coba gue tanya, bulan apa resolusi tahun baru 2026 lu udah patah? Kalau gak Februari, Maret gue duga. Iya. Mana tuh Januari akhir ya. Iya. Maksud gue April ini mah tersisa cuma tinggal 5% kali orang yang resolusinya dijalanin. Maksud gue. Kenapa begitu? Karena nunggu berubah tuh nunggu resolusi yang besar.
Kagak ada, jangan begitu. Gue tetap yakin bro, compound interest kan teman-teman crypto finance, compound interest itu bukan cuma di duit, tapi di diri lu. Kalau ada satu hal yang benar-benar bakal ngerubah lu, itu pasti bukan motivasi bro. Udah pasti. Itu adalah tamparan realita yang bikin lu konsisten ngelakuin hal kecil, harus kecil, tapi konsisten. Misalnya, lu cuma mau mulai baca, ya udah baca 15 menit. Lu mau nonton podcast, jangan nonton langsung podcast 1 jam. Amsyong ya kan? Udah, lu nonton podcast 15 menit aja, abis itu lu stop. Atau kalau ini ya nonton podcastnya sambil ngelakuin hal lain, tau gak lu? Poin gue adalah ngelakuin itu harus ringan. Tapi terus. Karena ringan dia bisa ditelakuin terus-menerus bro. Dan ini kan prinsipnya Atomic Habit kan? Di stacking, gue stackingin baca sama apa berak. Beneran, karena dulu susah gak orang kalau berak nggak pakai sosmed? Aneh kan? Sekarang nih kalau kita berak coba bisa gak kita nggak pakai handphone? Coba gue mau lihat. Nggak mungkin lah. Jarang dah orang sekarang kalau berak nggak begini. Maksud gue, ya udah lu kan pasti berak kan? Maksud gue, lu mau sembelit mau berapa hari sih? Ya udah lu cuman berhenti baca saat lu kagak berak aja. Jadi selama lu berak di toilet, lu baca ada tuh. Pasti dong bisa. Atau lu denger podcast pas lu berak. Orang berak kan sekarang lama-lama bro. Nggak bisa 5 menit. Kenapa lama? Gara-gara begini kan TikTok kan. Kalau nggak TikTok main game. Udah, lu berhenti di situ. Lu bukan nggak boleh main game. Maksud gue kalau lu pun lu mau main game misalnya, ya udah deh. Pas berak jangan. Misalnya, ini berak lu baca dulu gitu. Gue yakin bro itu bisa berubah bro orang bro. Pasti bisa. Yang lu sampaikan tuh sama dengan kayak kita nge-gym ya sebenarnya. Orang pertama kali mungkin badannya biasa nge-gym nggak mungkin langsung berat kan. Something ringan-ringan. Ketika dia udah mulai per hari, udah mulai bagus badannya per bulan, baru dia mulai ke something berat ya. Jadi intinya adalah buat mungkin teman-teman di sini mau berubah, baca something yang ringan ya. Lakuin hal produktif yang mungkin mereka bisa lakuin sekarang gitu ya. Sangat. Yang penting konsisten. Dan nanti saat lu berhasil lakuin satu hal aja konsisten, lu bakal bangga. Ada rasa bangga. Entah lu nge-gym. Lu tau kan kalau saat kita selesai konsisten nge-gym kan kita ada rasa kayak, ih proud nih gue nih, gue bangga nih. Atau lu konsisten bangun pagi, atau lu konsisten baca apapun dah. Saat lu proud, saat lu bangga, itu akan kasih lu kekuatan buat lu ngelakuin hal berikutnya lebih gampang bro. Karena lu udah punya kebanggaan sama diri lu. Nah masalahnya dari motivasi gila-gilaan adalah lu gak bangga, lu malu. Karena lu inget, gue setiap kali bikin resolusi cuma 2 minggu. Nanti gue pasti nanti gagal lagi nih. Gue pasti nanti kagak bisa deh. Nah itu yang bahaya itu sebenarnya. Ada mental blocknya itu ya? Iya pasti, karena gagal itu bikin lu ngerasa nanti gue pasti gagal lagi dah. Kemarin aja gue gagal. Nah itu dia, motivasi yang gila-gilaan itu kita gak perlu bro. Yang kita perlu itu adalah konsistensi pelan-pelan. Gue banyak nonton podcast lu, di mana-mana lu bilang sebenarnya lu miskin karena lu bodoh. Wes, menarik. Gue kan pakai kalimat itu jelas itu kalimatnya Timothy Ronald kan. Dan gue ngerasa itu ada rage bait-nya. Maksudnya orang tuh kena itu, yang dukung nge-like komen, yang benci komen. Engagementnya tinggi. Maksud gue gini bro, sebenarnya gue ngerasa 2 kalimatnya Timothy itu dalam konteks yang tepat itu sempurna buat gue. Lu miskin karena lu bodoh sama miskin itu privilege. Menurut gue 2 hal itu ya, itu kalau dikombinasiin ya, kayaknya itu bisa jadi pecut buat gue maju gitu. Miskin tuh privilege dalam artian apa sih? Miskin tuh privilege yang gue tangkap dari sense yang Timothy ngomong dan yang gue alamin buat gue adalah saat lu miskin, lu kan nothing tulus kan bro. Dan lu terpecut sama keadaan untuk lu mau gak mau harus maju kan. Iya kayak cerita lu tadi. Iya, lu kenapa lu gak maju gitu. Apalagi gak maju kecuali lu anak manja. Ya kalau anak manja, kenapa dia harus kerja keras? Kenapa anak manja yang bapak mamanya kaya privilege harus kerja keras? Kagak perlu bro. Berarti kan lu punya another kind of privilege. Gue ngerti lah, lu anak orang kaya, lu pasti punya privilege banyak, gue paham. Gue tuh lagi mau membesarkan hati orang-orang miskin supaya dia nyadar juga, gue miskin, tapi bukan berarti gue gak punya apa-apa. Maksud gue gitu. Lu kan punya keadaan mepet kan. Keadaan mepet itu lu pakai lah. Jangan mau digoblok-goblokin orang, menyerah dengan ya gue miskin dan gue gak punya apa-apa. Jangan gitu maksud gue. Lu miskin tapi lu pasti punya apa-apa. Lu masih punya dengkul, lu masih punya otak, lu masih punya tangan, lu masih punya mulut, lu masih punya keadaan mepet, lu pakai. Nah kalau tentang lu miskin karena lu goblok, maksud gue adalah betul, gue yakin banget banyak orang miskin bukan karena dia goblok. Berapa banyak orang yang pintar juga miskin. Tapi maksud gue adalah jangan sampai karena kegoblokan terus lu jadi orang miskin. Kayak contoh yang tadi gue bilang,
lu masih miskin. Terus lu ngabisin 2 jam main TikTok. Itu goblok gak sih maksud gue? Nah lu miskin gara-gara lu apa tuh kalau begitu? Gara-gara lu pinter? Maksud gue gitu loh. Lu masih miskin, lu main Mobile Legend, push rank sampai tengah malam. Tuh kalau tengah malam lu pakai buat belajar, apa lu kagak pinter lama-lama? Kalau lu tengah malam lu pakai buat baca Quran, pakai baca kitab suci apa lu nggak jadi beriman lama-lama? Maksud gue apa sih yang lu kejar gitu? Push rank. Yang gue sebel adalah orang-orang ini, malah lagi main game. Terus istrinya cuman ingetin atau apa orang tuanya ingetin udah malam istirahat. Wah, jadi kalah gue. Kan gitu kan? Ya lu sih ngomong jadi kalah, jadi mati deh gue. Yang gue selalu bahkan dalam hal seremeh main game aja nyalain orang. Lu mati game lu mah bukan gara-gara orang tua lu atau istri lu atau saudara lu suruh lu udah malam, karena lu cupu, bro. Karena emang cupu aja lu. Lu udah main tengah malam. Sehari lu bisa main 5 jam, 4 jam. Main game yang sama. Lu main udah bertahun-tahun. Apa rank lu sekarang gue tanya? Apa? Masih elit ya. Bro, maksudnya Just No Limit main berapa lama udah jadi apa dia kan? Ya apalah. Kalau emang jago mah jago aja, bro, nggak usah nyalin orang. Emang cupu. Bayangin, udah kelakuan setiap harinya cuman main game sama TikTok aja masih cupu, bro. Jadi maksud gua, lu udah tekun, sehari udah 5 jam lu main game. Kalau lu masih cupu gitu loh. Itu apa itu namanya? Kan, aduh. Itu. Gua kalau mau ngomong kasar gua udah agak kurang-kurangin, bro ya. Gua takut ada orang DM gua, bro. Serius? Woi monyet, sini lu berantem sama gua. Ya. Terus gue ngerti maksudnya orang yang misalnya dia udah miskin, terus dia males main game, terus dia tiba-tiba dengar cuplikan seakan-akan kalau dia bekerja keras dia bisa sukses. Itu kan nemplak dia kan. Nemplaknya apa? Maksud lu selama ini gue miskin gara-gara gue? Lah, gue pengen bilang ya emang gara-gara siapa? Prabowo? Gara-gara Jokowi? Hah? Apa urusannya? Lah, buktinya kan gue selalu bilang, lu kerja apa sih? Misalnya lu Gojek, lalu ada supir ojek yang bisa sekolahin anaknya sampai kuliah, bro. Ada. Maksud gua, balik lagi dia bilang, itu berapa? Cuma 1-2. Misalnya dia bilang itu cuma 1-2. Ya udah kenapa sih lu kagak berlomba jadi 1-2 itu? Maksud gua kenapa sih mentalnya harus kalau gampang baru lu lakuin gitu? Kalau ada 10 supir Gojek bisa mengkuliahkan 9 supir Gojek dari 10 supir Gojek itu bisa mengkuliahkan anaknya, baru lu bakal jadi supir Gojek yang mengkuliahkan anaknya gitu. Lah buktinya kalau ada tukang sapu, kalau ada orang yang bersih-bersih itu digoklin, dia bisa kuliahin anaknya, dia bisa berusaha, dia nggak kaya raya, bro, tapi dia bisa kasih makanan yang cukup, dia bisa kasih gizi yang cukup, dia bisa ngerawat keluarganya dengan baik. Ya lu lakuin aja itu. Kalau lu bilang, tapi kan cuma 1-2, ya lu aja jadi 1-2 itu juga. Kenapa sih? Kenapa harus nunggu banyak gitu kan? Cuman balik lagi, orang kalau dalam kondisi begitu, yang rusak tuh bukan mindset otaknya, bukan mentalnya. Mentalnya. Mental itu adalah bukannya otaknya nggak ada isi. Otaknya sebenarnya ada isi, tapi dia dalam keadaan yang mentalnya lagi nggak stabil, bro. Makanya duit itu udah dikit. Akhirnya ternyata ada privilege dapat pinjol, misalnya dia pinjol. Logikanya, bro, kalau orang miskin, pinjol dipakai buat apa? Misalnya beli konsumsi, beli telur kayak lu, itu udah parah dah. Udah lu beli nasi, beli beras, lu pinjol lu pakai buat apa? Judi. yang judi online tuh miskin apa? Nih, gimana ya nih? Gue suka banget kalimat ada orang bilang gini. Satu-satunya judi yang lu lakuin tapi tidak dosa, itu judol. Iya, judol itu tidak dosa. Karena yang lain kalau lu ke kasino tuh judi kan? Mungkin berapa agama bilang judi dosa. Judol tuh nggak dosa, bro. Kenapa tuh? Karena judol tuh bahkan bukan judi, bro. Lu lagi ditolol-tololin orang misalnya gini nih ya. Gini nih. Nih ada handphone Fold ya. Nah ini gelas berapa nih? 20.000 nih. Misalnya ada apa? Bro, handphone bro, sini bro, handphone taruh sini kan. Nah, ini iPhone ya. Nah, lu mau ikutan nggak main game? Bayar gue 100.000. Nah, lu kasih gue 100.000. Nah, thank you bro ya. Nah, oke. Lu bilang stop bro. Stop. Iya, Anda kurang beruntung. Nih, lu dapetin gelas bro. Itu mah bukan judi bro. Lu goblok aja gitu maksud gue. Kalau ada orang masih sampai terjebak judi online itu kan gimana sih bro? Lu kan kalau begini kan lu bilang itu kan tangan lu yang ngatur. Nah, kalau judi online siapa yang ngatur? Ada orang di website dia. Platform dia. Iya benar. Syaratnya kan selalu sama. Pertamanya lu dikasih menang. Lama-lama dulu dia habisin. Mana pernah sih beda? Itu kan skema dari zaman jebot, bro. Masa begitu aja dia kagak tahu sih? Dan dia tahu, bro. Dia tahu masalahnya. Dia ngerasa dia bisa ngalahin bandarnya, bro. Dia ngerasa dia bisa nipu bandarnya. Dia ngerasa
Iya, dia udah tahu cara mainnya adalah nanti dia dikasih menang, dikalahin, dikasih menang, dikalahin. Dia mau berhenti pas lagi dikasih menang gede terus dia nggak main lagi, kata dia begitu. Bisa gak? Ya, mungkin. Oh, gimana ya bro? Lu kalau mau pakai survivorship bias, jangan pakai ke kalimat gua. Lu jangan bilang, tapi kan lu cuman 1-2 orang miskin yang bisa sukses. Itu mah lu survivorship bias. Lu kalau mau survivorship bias, lu ngomong ke yang menang judol. Itu survivorship bias Ada gak yang menang judol? Ada 1-2. Nah itu lo. Itu aja. Lucunya kalau buat judi online dia berpikir dia bisa jadi 1-2 orang itu. Ceritanya, ada gak orang kaya dari judi online? Ya berapa? Ada gak orang kaya dari judi online? Kalaupun ada 1-2, mereka semua berusaha menjadi 1-2 orang itu bro. Wah gue harus jadi orang kaya dari judi online. Kenapa sih lu gak mikir gini? Gue harus jadi 1-2 orang dari orang yang gue cuma kerja jadi pembantu rumah tangga, cuma jadi supir, tapi gue bakal bikin anak gue pendidikannya cukup. Gue bakal bikin anak gue kuliah, gue bakal bikin keluarga gue sehat, apa kayak gitu. Kenapa sih otaknya gue bakal jadi orang kaya raya dari judi? Gimana gitu? Berarti something yang sebenarnya kebalik ya. 1-2 yang sebenarnya mereka bisa capai sama 1-2 yang sebenarnya mereka nggak mungkin capai. Tapi mereka lebih suka ini kan? Dan balik lagi, kalau dengar begini, orang Indonesia kebanyakan lebih demen denger podcaster yang ngomong begini bro. Harus kita akui bahwa ini adalah grand design ya. Bahwa memang judi itu disetting untuk tetap membuat rakyat ini bodoh. Karena ketika rakyat bodoh, maka politik menjadi murah. Dan siapa yang diuntungkan? Balik lagi, elit dan sekelompok orang gitu, oligarki, rezim. Maksud gua, ya gimana ya bro? Nih, kayak orang nyalain Timothy Ronald. Gara-gara Timothy Ronald bikin kelas, terus dia masuk kelasnya, terus dia kagak kaya. Kayak Timothy, terus salah Timothy itu katanya ya. Habis itu dia sekarang tinggal di sebuah negara yang pemerintahnya mungkin dianggapnya korup. Ya, gue akuin pemerintah kita emang harus diakuin korup bro. Buktinya tanya aja KPK, pemerintah kita korup gak? Dia nanggepin berapa banyak tuh kan KPK. Iya, tapi maksud gue tentang keputusan lu judi online sama enggak, itu kan keputusan diri. Iya, pemerintah ngelakuin apa sih buat nutup judi online? Gue ngerti, diblokir apa. Sekarang gue tanya dah nih begini nih, nggak usah ngomong judi online kejauhan deh. Yang super simple deh, porno deh. Ya gue tanya deh, lu orang suci gak? Orang beragama lu? Apa orang apa? Minum minuman keras boleh gak? Kayaknya gue ngeliat orang Indonesia yang beragama itu cuma benci sama babi doang bro. Iya. Berzina tetap jalan. Ayo. Minuman keras, ayo. Nyolong, judi online, apa aja ayo, korup, ayo. Tapi giliran babi enggak. Nah, gimana kalau kita memperlakukan kebodohan seperti babi gitu? Gimana kalau lambang kebodohan tuh babi? Seakan-akan kalau lu goblok lu kayak makan babi gitu. Mungkin orang Indonesia bisa pinter. Karena nggak mau kayak gitu. Bisa gak ya gue minta ya, kayak apa misalnya game-game online dan TikTok tuh ngerubah aplikasi jadi logo haram, mengandung babi. Kayaknya kalau judi online tuh mengandung babi, itu jadi haram bro. Jadi orang gak main. Jadi orang, wah gue gak mau nih, gak mau judi online karena ini mengandung babi gitu. Mungkin. Maksud gue apa sih? Maksud gue, lu jangan setengah-setengah. Dalam agama lu babi emang gak boleh. Tapi apakah judi boleh? Apakah porno boleh? Kenapa gue ngomong tentang porno? Berapa banyak pornografi ngerusak otak anak muda bro? Bener. Kalau lu kaya raya lu udah naik mobil mewah, lu udah punya semuanya di dunia ini, lu mau porno mau bukan urusan gue kan juga gue aja beda sama agama sama lu kan, gue minoritas, gue gak ada urusan. Di agama gue juga kagak boleh itu maksud gue. Tapi maksud gue nggak ada urusan. Itu hidup lu rusak, lu mau masuk neraka urusan lu. Tapi kalau lu masih miskin bro, anak lu masih butuh lu, setiap kali lu ngelakuin porno, otak lu kan jebol secara hormon maksudnya ya. Otak lu jebol. Lu bisa produktif gak sih? Lu gak usah pakai penelitian bro, lu tanya sama diri lu sendiri aja dah gitu kan. Apa bisa lu produktif? Kita kan semua pernah nonton porno bro. Kita kan mukanya seakan-akan enggak. Kita semua pernah. Masa kita gak nyadar, wah abis nonton porno kayaknya bisa lu tiba-tiba, saya jadi semangat ya, mau belajar, saya mau maju. Gak ada bro. Kita pasti cuman kayak mau ngaso, mau santai. Maksud gue, lu kalau udah kaya, lu mau begitu urusan lu. Lah kalau lu masih miskin, terus lu masih terlibat begitu. Lah agama itu adanya buat bikin lu maju. Makanya agama bilang jangan lu judi, agama bilang jangan lu porno, agama bilang makanya lu harus berikhtiar, bahasanya apa deh terserah lu, agama lu punya bahasa apa. Masalahnya di mana itu semua? Kenapa lu semua pada lebih heboh kalau ada mengandung babi itu baru, waduh gue tebas nih, halal gak nih? Ada agen Mossad tuh, influencer ini agen Mossad kita bunuh. Nggak usah deh.
Ada yang lebih berbahaya daripada agen Mossad, bro. Kebodohan dan kemalasan dalam diri kita itu lebih berbahaya dari agen Mossad. Dan mungkin ini caranya yang bisa lebih diterima orang Indonesia nih mungkin. Jadi ada grand design dari elit global, dari Yahudi. Jadi Yahudi ini bro ya, dia tuh bikin desain supaya orang-orang Muslim dan orang-orang Indonesia ini itu dipengaruhin sama TikTok, sosmed dan game online, judi dan pornografi. Karena itu adalah cara mereka untuk melancarkan agenda Zionismenya. Jadi kalau kamu mau melakukan jihad, mau ngelawan Yahudi, jangan membuat dia gembira dengan kamu kecanduan porno, game online, sosmed, media yang begitu-begitu. Mungkin orang Indonesia bisa lebih kebuka menerima itu kali ya. Kayaknya apa begitu gue juga nggak tahu. Gue belum pernah nyoba nih, cara pertama nih gue nyoba. Apakah iya ya orang lebih menghindari itu karena itu agenda Zionis gitu kali. Oke, kalau Indonesia tuh kalau ngomong komunis, Zionis, babi itu baru kayak panas. Kayak oke, gue mau maju. Kayak tiba-tiba yang tadinya mager tiba-tiba gue perang ke Gaza gitu. Maksud gue, nah jadi gue mungkin gue bawanya begitu aja. Kalau lu masih kecanduan sosmed 2 jam 3 jam sehari, kalau lu masih kecanduan game online, kalau lu masih kecanduan porno, itu semua agenda Yahudi. Lu mau bikin Yahudi sama Zionis menang? Jangan. Bantai dengan cara apa? Ya dengan cara lu berhenti buang-buang waktu lu pakai sosmed, pakai game online, pakai judi, pakai porno. Lu bangun, lu baca, lu maju. Ya mungkin itu bisa diterima tuh bro. Coba misalnya ya, kalau lu disuruh kasih gua 3-5 step dari orang yang miskin dan mager-mageran malas untuk jadi orang lebih baik, apa yang akan lu lakuin? Mungkin 5 stepnya. Nih, gua kan agak rebel ya bro. Lucunya manusia, saat dia ada 5 step, dia bakal langsung ngerasa burden. Saran gue 1 step aja bro. 1 step aja. Apa tuh? Konsisten baca 15 menit sehari udah. Konsisten baca 15 menit? Iya. Itu dong. Karena setelah lu baca, lu akan jadi tahu tentang kesehatan. Lu akan jadi, tergantung lu baca ya. Kalau lu baca blockchain, lu akan langsung ngerti investasi. Dengan begitu otomatis dia gak bakalan buang-buang duit sembarangan. Kenapa? Ya dia udah mulai tahu tentang finance. Dia mulai ngerti, ya sayang banget nih, ini opportunity cost, dia udah tahu jadi banyak hal dah. Jadi saran gue, lu mau berubah, mulai belajar baca 15 menit sehari. Kenapa? Karena baca itu tidak natural. Baca itu tidak natural. Nanti lu cari deh papernya ya. Otak manusia itu kan butuh evolusi. Lama bro. Nggak tahu berapa ratus ribu tahun untuk. Tapi kita punya otak buat banyak hal. Tapi otak buat secara natural membaca kita tuh nggak punya. Makanya membaca itu berat bro. Nonton gampang. Tinggal begini. Baca tuh harus fokus kan. Lu nyatuin susunan A sampai Z, warna hitam putih terus kayak jadi satu kalimat ya. Artinya apa nih, konteksnya abstrak gitu kan. Tapi itulah poinnya dalam membaca bro. Saat lu ngelatih otak lu fokus. Kalau lu mau rekrut orang nih, lu mau rekrut nih orang bisa kerja apa nggak sih, nih orang punya daya juang apa nggak sih? Lu kasih buku misalnya nih, kasih buku, lu lihat minggu depan siapa yang baca, lu rekrut udah. Karena dia bukan cuma belajar baca, dia belajar ngelawan dirinya sendiri, dia belajar ngelawan hal yang tidak natural buat dia paksa dan dia bisa menang. Itu bukan tentang knowledge. Orang yang suka baca itu bukan cuma tentang knowledge, tapi mentalitasnya bro. Jadi kalau lu ngeliat orang berotot, lu udah tahu, wah ini orang bukan cuma dia tenaganya kuat, iya itu satu hal. Tapi di sisi lain, dia pasti orangnya konsisten. Mentalitasnya pasti bukan yang gelembar-gelembar, malas-malas. Enggak. Lu untuk berotot itu gak gampang bro. Butuh waktu. Dia orang bilang, tinggal suntik. Nih, lu suka ngeremehin orang tau gak lu? Tinggal suntik, coba dah lu suntik dah. Lu kira, tinggal suntik. Kagak, lu kira dia kagak perlu olahraga bro. Dan itu butuh konsistensi yang luar biasa. Jadi lu kalau, satu hal yang gua gak sesuai sama Timothy ya itu, yang lu kalau lu nge-gym lu goblok. Nah, di sisi lain gue ngerasa kalau lu nge-gym lu ngebuktiin mentalitas lu konsisten, itu jarang orang bisa ngelakuin. Karena baca buku yang gue mau gali juga bukan cuma knowledge-nya nambah, tapi lu bisa konsisten itu mentalitas itu kalau lu suruh tanya gue ya. Mending mana? Knowledge-nya ditinggiin atau mentalitas 100% bro. Mentalitas. Mendingan lu ketemu sekelompok orang yang goblok-goblok,
tapi mentalitasnya mau maju daripada orang yang pintar-pintar tapi mentalitasnya males. Oke. Orang Indonesia banyak pintar bro, tapi mentalitasnya males bro. Oke. Kenapa? Dugaan gua, hipotesis gua, Indonesia tuh tanah yang nggak ada ancaman musim dingin, nggak ada tornado. Maksudnya ya kalaupun bencana dikit lah. Kita cuma punya 2 musim bro, panas sama hujan doang. Abis itu kalau kita nggak punya uang, tinggal begini di lampu merah, makan udah. Jadi hidup di sini gampang bro. Indonesia tuh adalah negara yang udah susah, udah rakyatnya miskin, tapi pengungsi Rohingya masih kita tangkap ya kan, masih udah pengungsi Rohingya datang ke negara saya terima. Itu maksudnya kita tuh saking luar biasa alam kita, sampai pengungsi Rohingya datang aja masih bisa kita tampung bro. Padahal rakyatnya gak susah ya. Maksud gue tapi ya mungkin itu kemanusiaan atau apa gue gak ngerti dah. Tapi poin gue adalah kita ini negara yang masih mudah hidup. Di Indonesia lebih banyak orang mati gara-gara kebanyakan makan daripada kekurangan makan bro. Menarik nih. Gue ngerti di Indonesia Timur mungkin keadaannya tidak seperti di kota. Tapi kalau kita lihat secara rata-rata di Indonesia, berapa banyak orang mati gara-gara stroke, serangan jantung dan diabetes. Gara-gara kebanyakan makan otak kambing, jeroan dan segala macam, kolesterol segala macam, dibanding orang yang benar-benar nggak punya makanan. Gue ngerti masih ada itu dan itu tugas pemerintah buat ngebenerin. Tapi bukan tugas elu. Tugas elu adalah, maksud ke penonton ya, tugasnya adalah itu ngebenerin mentalitas. Kan knowledge orang Indonesia itu harus diakuin pinter-pinter bro. Lu lihat keajaiban hal-hal yang luar biasa gitu ya. Kalau di luar negeri apa sih misalnya air mancur, alam. Iya alam-alam gitu. Kalau tembok Cina kan kegigihan gitu kan. Tapi lu lihat kita Candi Borobudur. Sistem perairan sawah di Bali. Maksud gua itu kan kalau lu nggak punya pikiran yang cerdas, gimana lu caranya bikin air yang ada di bawah harusnya ngalir ke tempat yang lebih rendah, lu alirin ke tempat yang lebih tinggi. Gimana caranya? Zaman itu bukan hanya bikin piramida bikinnya susah pastilah. Tapi Candi Borobudur juga nggak gampang dan dengan nilai seni yang setinggi itu, bro. Dan lu kalau baca bukunya Yuval Noah, nenek moyang manusia Homo sapiens pertama yang berhasil nyebrangin benua itu nenek moyangnya di Nusantara bro. Itu adalah Homo sapiens pertama yang berhasil nyebrangin benua bro. Pakai kapal laut. Maksud gue itu pasti butuh kecerdasan bro. Orang kita tuh cerdas-cerdas gue yakin. Cuman mentalitasnya, nah itu dimanja. Tapi kalau ngomong-ngomong soal konsistensi ya, gimana caranya lu tetap konsisten? Misalnya ketika lu ngakuin satu hal kayak baca tadi, at some point di tengah mungkin lu ada meeting jadi lu gak sempat baca atau something yang bikin lu tidak konsisten. Makanya tadi gue bilang itu kalau bahasa James Clear stacking. Mungkin gak lu gak berak. Jadi habit itu lu gak bisa selip-selipin. Lu harus patenin waktu yang memang lu ibarat kata sangat minim gangguan bro. Karena gangguan tuh pasti muncul, tapi lu bisa ngetrik sebelum gangguan muncul. Misalnya, kalau lu cuman ya udah nanti waktu kosong gue baca, udah lu pasti kagak baca. Udah pasti lu kagak baca. Kecuali lu bikin aturan gini, pas gue berak ntar gue baca. Kemungkinan lu baca. Karena lu tidak mungkin tidak berak. Ya kalau lu misalnya nih pakai teknik gue, habit membaca gue apa? Pepaya. Kalau lu kagak bisa berak, lu makan pepaya, lu berak. Bener. Lu berak, lu baca. Nggak mungkin bro, nggak bisa. Gue yakin di stacking bisa. Tapi yang kedua, gue pakai tekniknya James Clear balik lagi. Gue nge-reward diri gue secara kecil-kecilan bro. Reward gue itu jurnal gue itu, gue catet. Kalau gue catet tuh gue seneng. Gue kasih logo Apple, kan tadi lu lihat ada Apple. Jadi gue suka ngasih stiker Apple ke diri gue sendiri. Kalau gue berhasil ngelakuin sesuatu. Ada orang yang pakai ini, pakai kalender dicoret. Jadi kalau dia baca, dia coret satu kalender. Dia mau ngumpulin jumlah coretan di kalender. Itu secara psikologis sangat ngebantu. Dan tekniknya apa lagi? Selain kalau lu stacking nama berak, lu bisa juga stackingin nama yang lu suka lakuin. Misalnya, lu punya hobi sosmedan. Oke, lu pasti ada waktu buat sosmed gak? Ada. Pasti ada dong. Kan baca cuma 15 menit. Bikin aturan diri lu sendiri. Sebelum gue main sosmed, kalau gue udah punya waktu buat duduk main sosmed, sebelum gue main sosmed, gue baca dulu. Kalau gue udah baca, baru gue boleh main sosmed. Jadi sosmed adalah reward. Atau pakai tekniknya banyak bro, tapi lu pakai satu aja pasti berhasil. Kalau lu mau ya, kalau lu nggak mau mah punya 1000 juga. Jadi excuses doang. Salah satunya nih. Jadi tempat lu ngelakuin suatu habit itu juga penting. Jangan sampai tempatnya berubah-berubah. Kadang-kadang kalau tempatnya berubah-berubah, habit tuh susah banget dibentuk.
Misalnya, lu mau punya kebiasaan baca, lu mau bacanya misalnya tempatnya kalau gue di kamar mandi misalnya. Kalau misalnya lu punya tempat lain gitu ya, di kamar tidur atau di mana, tempatnya di situ, usahain di situ terus lu lakuin. Oke. Mau nggak mau nanti badan lu kayak begitu. Jadi habit itu bisa di-trick bro. Nah ini pun hasil dari baca. Gue taunya dari, nah kalau lu suka ngebangun habit, makanya buku-buku pertama yang gue baca tuh buku cara. Jadi buku-buku yang pertama kali gue baca, itu adalah gimana caranya gue baca buku. Gimana deh tuh? Itu buku-buku yang pertama kali gue baca. Gimana caranya konsisten baca buku. Mau Atomic Habit, mau Power of Habit, mau Start with Why. Pokoknya buku yang bikin gue bisa punya kebiasaan yang konsisten. Nah buku itu dulu gue telen. Nah udah 7 Habits of Highly Effective People. Pokoknya buku-buku habit itu lu telenin dulu. Abis itu lu baca, udah gampang. Hidup pasti berubah. Gue jamin bener dah. Lanjut ke mentalitas. Tadi lu milih orang dengan mentalitasnya tinggi. Bagaimana kalau memang orang itu mentalitasnya biasa aja, tapi dia mau sharping nih mentalitas, mau dipertajam, mau dinaikin. Tahu dari mana lu dia mau? Misalnya ada orang kayak pengen berubah. Nah, kalau dia pengen berubah, apakah mungkin? Kan ada ciri-cirinya bro. Ada gejalanya kan. Kayak orang pengen sakit ada gejalanya. Orang-orang yang mentalitasnya mau berubah, itu ciri-ciri tau gak apa? Lu bisa lihat dari jenis komentar di sini nih. Kalau komentarnya itu kayak, iya ya, gue sadar nih, gue salah, gue mau maju. Gue sadar ya selama ini gue malas-malasan, gue mau maju. Itu mentalitas. Mentalitas pertama itu introspeksi bro. Lu gak bisa ngebangun mentalitas apapun sebelum lu punya mentalitas introspeksi. Berarti ngaca ke diri sendiri. Iya. Jadi lu ajak dia ngobrol. Misal lu mau tahu nih orang ini mau maju apa enggak. Mentalitasnya biasa aja. Lu tanya, lu kemarin ngelakuin kerjaan gini-gini, menurut lu gimana? Kalau dia cuma bisa minta maaf, itu bukan mentalitas. Minta maaf tuh kayak, ya pak saya salah, besok saya ngulangin. Tanya, menurut kamu kenapa sih kamu salah? Itu lebih penting daripada cuma suruh dia minta maaf bro. Kalau ada orang ngelakuin salah, ada orang ngelakuin kekurangan, kesalahan, coba lu tanya, kenapa kamu salah? Kalau dia nggak bisa jelasin, dia itu sebenarnya dibilang sorry, itu cuma karena nggak enak sama lu aja bro. Atau karena dia masih mau punya kerjaan ini, atau karena dia masih mau jadi anak di rumah lu atau apapun lah. Berarti dia nggak peduli sama masalahnya sebenarnya. Dia nggak ngerti bro, dia nggak ngerti kenapa dia salah sebenarnya. Tapi kalau tanya, kenapa kamu salah? Iya pak, saya ngeremehin hal kecil. Harusnya saya nggak ngeremehin hal kecil. Ini memang cuma tentang matiin lampu setelah selesai kerja. Tapi ternyata karena saya lupa matiin lampu, karena kebiasaan saya lupa matiin lampu, jadinya bukan cuma lampu yang saya lupa matiin, AC saya lupa matiin, akhirnya korslet, jadi malah masalah besar. Padahal bapak sudah bikin SOP. Jadi setiap hari sebelum tutup semua, matiin lampu, karena dengan matiin lampu lu akan datang ke ruangan itu kan. Mau nggak mau lu lihat sekalian matiin lampu, pasti lihat ada AC matiin sekalian apa. Nah saya salah pak. Sebelum lebaran, saya nggak matiin lampu, saya nggak matiin AC, saya nggak matiin apa. Akhirnya karena dibiarin jalan berminggu-minggu korslet, rukonya kebakaran. Maksud gue gitu. Nah, kalau lu tanya, dia ngerti kenapa dia salah. Itu walaupun di mentalitas dia tadi, ya lah cupu banget tuh lampu aja lu lupa matiin, tapi dia mau maju. Kalau dia tahu di mana dia salah dan kenapa dia salah. Itu pertanyaan paling besar adalah, kenapa lu begini? Kalau dia nggak bisa ngejawab kenapanya, Indonesia tuh kebiasaan, kebanyakan Indonesia tuh kebiasaan, kalau lu salah, langsung diajarin bagaimana cara berubah. Ya kan? Ada orang salah. Nah begini, kamu tuh kalau gini nggak boleh. Kamu cara berubah tuh gini, besok tuh gini. Besok salah lagi bro. Karena yang dibenerin adalah cara berubahnya. Dari awalnya dia nggak ngerti dia salahnya sebenarnya kenapa sih dia salah. Dia tahu karena ada peraturan dan dia nggak sesuai peraturan. Dia nggak ngerti kenapa sih peraturan itu dibikin. Nah orang yang mentalitasnya mau maju, ciri-cirinya itu dulu. Kalau dia mau begitu, gue ngerasa tentang cara berubah, dia bisa punya cara masing-masing. Tapi kenapanya harus kita drill. Makanya dari tadi sepanjang podcast yang gue gali itu cuma tentang reason why-nya doang. Kenapa lu miskin? Itu kan dari tadi, karena lu goblok. Karena lu apa? Lu harus cari kenapa. Dan lu gak bisa cuma nyalain orang. Selama nyalain orang, mentalitas itu mati udah. Pokoknya tidak ada mentalitas yang bisa dibangun kalau bawahnya gak ada introspeksi. Introspeksi diri. Nah, mentalitas yang paling penting menurut gue selain introspeksi, yang kedua adalah inisiatif. Inisiatif itu artinya lu ngelakuin sesuatu yang baik, kagak perlu disuruh. Kalau lu harus nunggu disuruh, didorong, ditarik, di ini di itu, baru lu ngelakuin sesuatu, udah, lu lupain orang begitu bro. Inisiatif itu nggak banyak orang yang punya. Kepekaan berarti itu hitungannya. Iya, betul, kepekaan. Jadi dia tuh peka dengan kondisi bahwa ini nggak perlu disuruh gitu. Kayak lu lihat nih, ada misalnya ada kabel kelilit nih. Ini orang lewat tuh pasti kesandung. Kalau orang inisiatif bro, langsung dibenerin bro.
Dia nggak kayak ya udah kayak disuruh baru benerin dong kabel, dia benerin kabelnya. Nah di samping kabel ada sampah, dia kagak sekalian angkat bro. Oke. Nanti kalau disuruh ya angkat dong sekalian dong, baru dia angkat. Kalau orang inisiatif nggak begitu bro. Inisiatif tuh tahu. Oke, ntar ada acara jam 10. Ya berarti gue nyalain AC-nya dari jam 9.30 dah. Ya. Berarti gue coba cek dulu ada sampah gak nih. Inisiatif. Jangan nunggu disuruh baru. Udah disuruh masih malas-malesan. Waduh itu. Udah deh. Oke, mungkin selanjutnya kita akan baca beberapa pertanyaan nih bro dari followers Blog News ya. Oke, kita buka dulu. Oke, ini udah lumayan banyak ya. Pertanyaan pertama, ini ada dari salah satu akun ya. Ini namanya susah banget ya. Kita langsung sebut pertanyaannya aja. Jadi intinya dia bilang ketika ada krisis yang akan datang, gimana caranya dia supaya bisa berhemat dalam bisnisnya gitu mungkin. Jangan belanja. Maksudnya kalau krisis ya begitu. Cuman sederhananya kalau kondisinya buat personal ya lu harus pinter-pinter punya pengalihan hiburan. Kalau tadinya lu hiburannya harus belanja sesuatu. Kadang-kadang orang hiburannya kan belanja kartu Pokemon. Sekarang lagi. Ya belanja skin kan. Ya lu cari hiburan lain yang gak terlalu berbiaya. Nah seringkali masalahnya dari krisis ekonomi dan belanja adalah gengsi bro. Ego. Dia gak belanja skincare. Beberapa skincare dia gak belanja karena dia butuh. Ada skincare yang dia butuh, tapi kebanyakan mungkin dia gak butuh. Ada barang-barang yang dia beli bukan karena dia butuh, tapi karena dia ngerasa kayaknya orang kayak gua masa gak punya barang kayak gini. Orang kayak gua masa gak punya ini. Masa orang kayak gua naiknya ini. Dan lu inget ya, belanja tuh punya satu kutukan. Gue lupa nama kutukannya apa, tapi itu bakal bawa lu ke lingkaran setan. Contoh, lihat nih Hans nih ya, lihat nih kamera, lihat Hans ya. Misalnya tiba-tiba Hans, anggaplah ini dia pakai handphone Asia, barang-barang jelek dulu nih ya. Tiba-tiba Hans beli iPhone. Masa orang pakai iPhone kacamatanya murah? Masa kacamatanya lu kacamata 100.000 yang lu beli di Mr. DIY, lu kan pakai iPhone. Lu mulai beli kacamata. Masa beli iPhone? Lu pakai casingnya. Casing Cina yang 10.000, gak mungkin dong. Lu mulai beli casingnya. Lah lu masa beli iPhone? Jam tangan lu, jam tangan Xiong Huanyu, miskin lu. Orang pakai iPhone mah jam tangannya juga Apple Watch. Mau gak mau dia beli Apple Watch. Lu pakai iPhone, pakai Apple Watch. Pas lu mau bayar, dompet lu cupu. Ganti lagi. Lu pasti ganti dompet bro. Lu udah punya dompet, udah punya ini. Lu taruh di mana barang lu? Di tas. Tas lu apa? Tas Tanah Abang 150.000. Gak mungkin. Lu beli handbag. Lu mulai beli handbag. Lu beli handbag. Masa lu punya handbag, pakai iPhone, kacamata mahal, pakai Apple Watch, lu mau kemana-mana naik ojek? Beli mobil. Ya masa lu gak punya kendaraan lu sendiri? Kalaupun motor, sengaja masa gak motor gede. Kalau masa gak beli mobil. Mulai, ngerti gak lu? Itu lingkaran. Lu udah punya mobilnya. Lu udah usahain cicil mobil, atau lu udah cicilin NMAX kan? Motor. Udah punya iPhone, lu punya segala macam. Masa jalan-jalan baju lu kaos bro? Maksudnya kaosnya juga kaos murah bro. Lu pasti beli kaos yang proper dong bro. Sejuta. Lu beli lagi kaos. Tapi masa sepatu lu pakai sendal? Lu beli lagi. Masa orang udah penampilan kayak gini lu potong rambut di bawah pohon yang 15.000 asgar asli Garut? Nggak mungkin. Lu pasti cari barbershop. Naik mulai lagi. Potong rambutnya jadi 70.000. Lu ngerti gak? Gara-gara lu beli satu iPhone, lingkaran setan itu bikin pengeluaran lu bukan satu iPhone, spiral. Seluruhnya berubah karena nggak mungkin lu punya satu nggak punya yang lain. Nah maksud gue itu, saat lu belanja sesuatu lu pikirin lu siap masuk ke lingkaran ini. Kenapa lu masuk ke lingkaran setan? Karena satu, gengsi. Karena lu ngerasa orang kayak gua itu di levelnya kayak gini. Nah makanya gue salut yang gue bilang tadi, sender. Orang kan gampang ngeremehin. Lu aja gak punya mobil, so-soan lu ngajarin kripto. Lah kalau lu benar-benar kaya, lu gak berusaha terlihat kaya lagi bro. Gak butuh validitas. Lu beneran, lu kalau ngeliat orang kaya ya, jalan ke nasabah prioritas gitu ya, ke bank, dia kagak pakai baju yang kayak lu bayangin yang ada merek LV begitu bro. Dia pakai celana pendek, jalan-jalan aja, bawa orang pakai kaos, duitnya ratusan miliar, puluhan miliar bro. Sender setiap bulan puluhan juta dia kasih orang, dia kagak beli mobil, kagak ada urusan. Maksud gua, Timothy Ronald juga pakai kaos hitam doang. Kenapa dia bisa begitu? Ya dia bisa begitu. Dia ngelakuin itu karena dia bisa begitu. Kenapa kita nggak begitu? Karena kita nggak bisa. Karena kita masih menggantungkan gengsi kita sama penampilan luar. Makanya waktu krisis, ini kesempatan emas, kesempatan mahal. Makin krisis, makin otak dipakai. Gue ngerti. Gue tuh pengen naik kelas.
Tapi gue sadar ternyata yang harusnya naik kelas itu isi dalemannya, bukan luarannya. Kenapa gue bersih-bersihin luarnya tapi dalamnya busuk? Mendingan dalamnya bagus, luarnya santai slow, nggak apa-apa. Ya jangan yang jelek-jelek banget, kacamata yang udah retak kayak jangan gitu juga, yang proper aja. Oke, selanjutnya bro, ini ada pertanyaan bagus nih. Bang, aku udah baca buku abang. Saran buku bahasa Indonesia yang bagus untuk usia 23. Cakep. Saran gue, lu baca biografinya Andrew Carnegie. Oke, itu yang ini ya, baja ya. Wow, Andrew Carnegie itu bagus banget. Yang kedua, lu baca judulnya Titan. Kisah hidupnya John Rockefeller. Lu sering dengar Rockefeller kan? Lu cari tahu kisah hidupnya dia gimana cara dia jadi miliarder pertama di dunia. Miliuner pertama di dunia tuh siapa? Rockefeller. Kenapa dia bisa jadi Rockefeller? Lu lihat, nggak semua cara bisa lu terapin, tapi lu lihat inspirasinya. Dan buku favorit gue yang lain, udah jelasnya tadi, yang berhabit-habitan itu lu baca dulu. Kalau lu udah punya habit-habit tadi, Atomic Habit, Start with Why, Power of Habit, lu baca itu, gue yakin itu akan ngebantu lu buat ngebangun sesuatu. Selanjutnya nih bro, guerrilla marketing masih relevan di era paid ads zaman sekarang nggak? Paid ads itu sebenarnya udah dari zaman dulu. Paid ads itu artinya kan iklan berbayar. Kalau sekarang digital, dulu ya spanduk, baliho, banner, brosur dan segala macam. Justru guerrilla marketing dibikin sama penciptanya itu untuk tujuan mengakali paid ads yang mahal. Jadi pasti relevan. Justru dia semakin relevan saat paid ads makin menjamur. Kenapa begitu? Gini sederhananya. Kalau strategi marketing hanya didasarkan sama paid ads, mati gak tuh? Matinya apa? Karena lu tidak akan bisa bersaing sama kompetitor raksasa. Karena kompetitor raksasa, budget paid ads-nya itu target omset lu 1 tahun. Nah itu budget dia sebulan. Nah kalau hanya menggantungkan sama paid ads, bagaimana cara lu fighting sama dia? Kagak mungkin. Nah itulah kenapa harus ada cara lain selain permainan raksasa. Oke bro, ini selanjutnya nih. Ada gak sih buku yang paling personal buat lo dan kenapa? Ada gak? Menarik. Gue gak bisa hafal karena beberapa buku personal, tapi ada beberapa buku yang masih yang di kepala gue ya. Salah satunya The Boy, The Horse, The Fox, and The Mole. Ya gitu ya. Kayaknya gitu-gitu lah ya. Kedua Big Panda and Tiny Dragon. Itu 2 buku anak-anak. Ya sebenarnya semi dewasa, semi anak-anak. Itu obrolan fiktif. Tokohnya juga aneh-aneh begitu. Kayak kuda bisa ngomong, naga kecil apa. Tapi obrolan dia tuh dewasa banget bro. Itu personal buat gue karena buku-buku itu nyadarin gue bahwa menjadi orang dewasa nggak harus melakukan segala sesuatu dengan cara yang membosankan dan bodoh tanpa makna. Justru menjadi dewasa itu adalah petualangan yang dari dulu waktu kita kecil kita impi-impikan kan. Semua anak kecil pengen jadi cepet gede bro. Dari dulu semua anak kecil pengen dianggap orang gede. Tapi giliran dia jadi gede, dia berharap pengen balik lagi. Iya, andai kata gue gak ada cicilan, gue gak pusing-pusing. Nah itu buku-buku personal buat gue. Mungkin selanjutnya nih, ada gak sih quotes yang paling menurut banyak orang itu bagus, tapi menurut lo ini quotes sampah banget? Wih, serem, bikin gue nyari musuh dulu ya. Waduh, ini kan pertanyaan netizen. Ada, gue dibukain pikirannya sama Pak Hermanto Tanoko. Dulu gue pikir quotes ini bagus, ternyata jelek. Quotesnya gini, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Kalau lu mau jalan cepet, lu sendirian. Tapi kalau lu mau jalan jauh, lu rame-rame. Seakan-akan kalau lu mau jangka pendek sukses, lu sendirian aja. Tapi kalau lu mau jangka pendek secara ini besar, ya lu baru rame-rame. Pak Hermanto waktu itu bilang, saya gak setuju sama itu. Menurut saya itu ngaco. Kata dia gitu. Kata dia, itu kan African proverb kan. Terus Pak Hermanto bilang, menurut saya, if you want to go fast, you go alone. But if you want to go fast and far, go together. Masuk akal. Iya lu bener. Saat lu bareng-bareng, apakah jalan lu jadi lambat? Mungkin di awalnya. Tapi kecepatan pelan-pelan akan nambah dengan luar biasa. Karena orang banyak. Iya. Artinya kecepatan, artinya bersama-sama melakukan berkolaborasi itu nggak ada efek negatifnya, dalam artian
kalau lu lakuin sendiri akan lebih untung kalau dibandingkan bersama-sama. Nggak ada. Lu bersama-sama lu pasti lebih untung. Itulah kekuatannya, makanya Homo sapiens sampai detik ini kita thriving karena kita bersama-sama. Kalau kita sendiri-sendiri habis kita dari zaman dulu. Karena kita berkomunitas begini. Nah ini berkolaborasi. Oke, yang terakhir pertanyaannya udah gue ingat nih. Wih, serem. Ada gak sih yang lu sesalin dari perjalanan di hidup lu? Banyak yang gue sesalin tapi gak ada yang mau gue ubah. Gak ada yang mau lu ubah. Banyak yang gue sesalin tapi gak ada yang mau gue ubah. Karena gue yakin kalau gue dikasih 1000 kali ngulang kehidupan, pasti 1000-1000-nya gue jalanin dengan penyesalan. Gue gak mau menjalani hidup secara sempurna. Artinya perfect setiap langkah yang gak ada penyesalan. Gue gak mau begitu. Karena itu menurut gue hidup yang gak realistis. Tapi gue gak mau ngejalanin hidup menyesali apa yang tidak gue lakukan. Mendingan gue nyesel sama apa yang gue lakuin tapi salah. Daripada sesuatu yang ternyata gue gak ambil karena gue takut. Gue gak ambil langkahnya karena gue ragu-ragu. Karena gue khawatir. Gue tipikal, gue mau jadi orang yang tipikalnya gue ambil yang ada di depan mata gue. Gue ambil apa yang menurut pertimbangan gue bener. Kalau gue salah, gue koreksi, gue introspeksi diri, gue minta maaf, gue salah. Tapi gue ambil langkahnya. Mungkin untuk nutup closing kita, gue tahu lu udah baca banyak banget buku. Ya. Dari semua buku tuh ada nggak satu favorite quotes lu mungkin buat akhir ini semua? Oh, menarik. Stay hungry, stay foolish. 2 itu ya? Ya udah. Stay hungry, stay foolish. Jadi jangan pernah, artinya tuh jangan pernah tersinggung kalau ada orang bilang lu goblok. Bagus. Kalau lu dalam satu ruangan, lu yang paling pinter, lu salah ruangan. Iya. Stay hungry, stay foolish. Pokoknya lu mau kaya, lu mau apa, lu harus jadi orang paling goblok. Pak Hermanto Tanoko tuh teladan. Makanya gue pakai Menzo ini sekali menghidupi jiwanya, bro. Lu tahu seminar bisnis? Dia apa ya? Ya pembicara utamanya dia kan. Seminarnya seharian, bro, di Surabaya. 2 harian malah lebih tepatnya. Pagi sore 2 hari. Lu tahu dia duduk depan dari pagi sampai sore 2 hari. Kagak kemana-mana, duduk, nyatet, bertanya, interaksi, bro. Maksud gue semua pembicaranya semua lebih miskin dari dia, bro. Gue moderator waktu itu kan. Gue malu, bro, ngeliat. Karena pembicaranya pun deg-degan. Lu deg-degan gak? Lu bicara bisnis di depan orang terkaya top 10 Indonesia tuh gimana sih? Gue gak pernah, bro, ngeliat orang top 10 Indonesia duduk denger belajar seminar bisnis. Ngapain maksudnya? Dia pasti lebih hebat dari semua orang. Tapi dia make sense. Dia tuh gak lagi berusaha humble. Kan dia gak masuk politik. Dia gak ada urusan sama begituan kan. Dia begini. Dia pikirnya gini. Dia hebat dalam apa yang dia lakuin. Tapi kan banyak dunia yang dia gak tahu, bro. Banyak seluk-beluknya yang dia gak paham. Kebanyakan orang langsung nutup diri dan bilang ke gengsinya, gue udah sukses. Lu yang harus denger gue, bukan gue denger lu. Enggak, lu dia duduk, dia dengerin. Itu makanya gue liat anak-anaknya, liat deh. Cibelinda, Cimelisa, Caroline, terus semua itu menurut gue sangat-sangat cerminin orang yang mau belajar. Jadi gue yakin stay hungry, stay foolish itu paling works. Thank you, bro, udah datang. Thank you, Hans. Thank you, kita udah ngobrol panjang lebar. Thank you. Thank you.